Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu. Yang saya hormati Ketum KADI Indonesia Bapak Edi Ganepo. Yang kami hormati Bapak Raden Teddy selaku Ketua Komunitas UMKM Naik Kelas. Dan tentunya yang saya hormati di sini ada narasumber Mbak Yanti, ya, luar biasa, yang memiliki jaringan se-Indonesia, dan tentunya kita akan kupas bagaimana beliau membangun jaringan semudah yang kita lihat, tapi ternyata itu tidak mudah tentunya bagi orang Mbak Yanti, ya. Nanti akan kita kupas seperti apa. Yang saya hormati juga para pengurus UMKM Naik Kelas seluruh Indonesia, dan juga tentunya pengurus KADI Indonesia di Sabang sampai Merauke di 34 provinsi di Indonesia. Oke, dan yang selalu setia hadir tentunya di sini ada juga para UMKM yang saya sering melihat, ya. Salam hormat untuk semua para UMKM, semoga kita diberikan kesehatan selalu. Baik, sebelum kita mulai tentunya tidak sah rasanya kita mendengarkan sepatah dua patah kata atau sambutan atau wajangan dari Ketum KADI Indonesia, yaitu Bapak Edi Ganepo. Untuk itu kita sambut Pak Ketum untuk memberikan sambutan. Silakan Pak Edi Ganepo, waktu dan tempat. Baik, terima kasih Pak Aga Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Teddy Aliuddin serta seluruh tim, Pak Ada, dan tentunya yang saya sayangi teman-teman para UMKM di seluruh Indonesia yang tergabung dalam UMKM Naik Kelas atau yang ikut join di sini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, kita selalu waspada, namun tetap bersemangat agar kita bisa terus menjalankan kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan bisnis kita. Dan kegiatan bisnis ini harus terus berjalan agar kita bisa terus melanjutkan perjuangan, melanjutkan hidup, dan tentunya dalam rangka membangun perekonomian Indonesia. Bapak Ibu sekalian, senang sekali rasanya malam ini kita bisa mendapatkan kompetensi nantinya bagaimana membangun bisnis jaringan. Bisnis jaringan di dalam usaha adalah suatu yang sangat diperlukan. Tanpa jaringan maka kita tidak akan berkembang. Usaha kita pasti jalan di tempat. Kalaupun naik itu sangat lambat sekali. Oleh karena itu sangat penting kita dalam membangun jaringan. Ada beberapa jaringan yang harus kita bangun. Utamanya adalah jaringan pasar. Ini yang pokok, kita harus membangun jaringan pasar agar produk kita atau jualan kita bisa diserap, bisa terjual. Kemudian ada lagi jaringan daripada sumber daya itu sendiri, bahan baku dan sebagainya. Kita tidak bisa memproduksi apabila kita tidak mempunyai sumber daya ataupun bahan baku. Dan jaringan ini juga sangat diperlukan. Dan di samping itu, jaringan pembiayaan. Tentunya semuanya sangat terkait. Ada pasar, ada bahan baku, kita mau produksi, kita perlu biaya. Kita juga perlu membangun jaringan pembiayaan. Jaringan pembiayaan ini bisa saja kita bangun dengan lembaga-lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan, atau juga kepada teman-teman yang memang concern terhadap pembiayaan baik secara pribadi maupun secara perusahaan. Dan ini perlu kita bangun juga. Dan tidak kalah pentingnya adalah membangun jaringan sesama kita.
jaringan sesama produsen pun perlu dibangun. Ini contoh ada permintaan dari pembeli katakanlah dalam jumlah yang banyak. Sementara kita tidak mampu membuatnya sendiri. Nah, ini apabila kita mempunyai jaringan dengan sesama kita, dengan sesama produsen, kita bisa bersama-sama membuat ataupun memproduksi, menjual kepada mereka yang meminta barang tersebut. Dan oleh karena itu, satu hal lagi saya pesankan bahwa bisnis jaringan, membangun bisnis jaringan adalah sangat perlu sekali. Dan ini merupakan hal pokok di dalam usaha. Mungkin itu Pak Adah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Silahkan menyimak dan bertanya kepada narasumber nantinya yang tentunya akan bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita segera bangkit, segera sama-sama membangun perekonomian dan usaha kita berjalan dengan baik. Dan kita akan naik kelas. Demikian dari saya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara ini kita mulai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Edi Daneko, ketum kita yang selalu memberikan support, ya, tidak henti-hentinya memberikan support, hadir di setiap kesempatan, bincang UMKM, mau siang, mau malam, selalu hadir. Bahkan sampai sesi akhir acara, biasanya untuk nanti closing statement juga. Luar biasa Pak Ketum, di bawah kepemimpinan Pak Edi Daneko, UMKM terus disupport, terus dibimbing, ya. Ada ekspor, ada pembuatan packaging, ada semua ada. Silahkan dicek di website atau cek di channel YouTube kita di komunitas UMKM Naik Kelas, ya. Di sana sudah puluhan video yang sudah hadir, kurang lebih 1,5 tahun kita tampilkan di bidang UMKM. Baik, tentunya teman-teman di sini sudah ada 135 partisipan yang sudah tidak sabar mendengar dari narasumber kita, ya, narasumber yang cantik, yang tentunya ini menjadi inspirasi, ya, menjadi inspirasi bagi teman-teman ya yang sudah kenal, ya. Kalau yang belum kenal nanti kita kenalan. Oke, temanya sudah tadi disampaikan oleh Ketum, ya, membangun bisnis jaringan. Jadi penting sekali membangun bisnis jaringan, bukan hanya sekedar memasarkan, tapi juga jaringan terkait ini ya, produk, termasuk terkait pemasok dan lain-lain, ya. Oke, langsung saja kita sambut Mbak Yanti. Saya panggilnya Mbak Yanti, ya. Silakan waktu dan tempat Mbak Yanti dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Ada, luar biasa sekali. Kedengeran nggak suaranya? Suaranya lumayan terdengar, tapi sedikit terputus. Oke, sudah jelas belum? Sudah aman. Sudah jelas, alhamdulillah. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua diberikan kesehatan, kita bisa menyapa meskipun hanya lewat dunia apa ini? Dunia maya, ya, bukan dunia lain, ya. Selamat bergabung buat teman-teman yang belum bergabung. Salam kenal. Perlu perkenalan lagi, ya. Buat teman-teman yang belum kenal, ya, seperti yang Mas Ada sudah sampaikan, perkenalkan, nama saya Yanti. Dan malam ini, kata Mas Ada sebagai narasumber, sumber apa ini, ya? Insya Allah menjadi sumber rezeki, sumber keberkahan. Insya Allah jadi saluran berkah buat teman-teman, dan teman-teman juga menjadi saluran berkah setelah mendengarkan apa yang ingin kita sampaikan nantinya. Karena beberapa tahun terakhir ini, hampir 2 tahun, apa sudah 2 tahun, ya, kita semua mengalami, bahkan seluruh dunia, ya, bukan hanya Indonesia, seluruh negara gitu. Kita mengalami yang namanya pandemi, yang mana perekonomian di seluruh dunia itu bisa dikatakan anjlok, ya. Nah, di sini benar-benar menyadarkan kita semua untuk pentingnya kita memiliki bisnis.
Dan di sini saya akan katakan bisnis jaringan, karena semua bisnis atau semua usaha itu pasti perlu yang namanya jaringan. Baik itu bisnis konvensional, baik itu bisnis pribadi atau bisnis apapun itu, kita perlu yang namanya bisnis jaringan. Bagaimana sih cara memulainya? Kedengeran nggak, Mas Ada? Halo. Aman, Mbak. Lanjut. Oke. Nah, bagaimana sih cara memulainya supaya jaringan kita itu besar? Yang pertama, sama kerja dulu ya, sama Kak Revi. Iklan. Yang pertama, pasti kita harus perbanyak kenalan. Dan seharusnya ini mau kita usaha, mau nggak usaha, itu kita memang perlu banyak kenalan sih. Nggak ada ruginya toh kita kenalan sama orang gitu. Apalagi dalam Islam pun menganjurkan silaturahmi, kan sama juga kenalan. Itu membuka pintu rezeki. Dan ini benar-benar benar banget gitu. Perbanyak kenalan. Mungkin akan ada orang berkomentar, yang kenal, yang jadi teman belum tentu beli. Apalagi kita nggak punya banyak kenalan. Jadi kita harus berbanyak kenalan. Mulai dari teman SD, teman SMP, teman SMA, mungkin ada yang kuliah, mungkin udah pernah lost contact, itu perlu banget kita komunikasi ulang atau kita WhatsApp lagi atau apa gitu, yang penting. Atau tidak hanya teman sekolah, mungkin kita juga sudah kerja, mungkin pernah kerja di tempat A, tempat B, atau pernah dimutasi. Teman-teman juga bisa perbanyak dari situ. Atau mungkin teman di dekat rumah, atau teman dari manapun, yang penting kita harus banyak kenalan dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus bisa melakukan duplikasi. Apa yang benar-benar kita lakukan? Kalau kita udah kenal, ya jangan cuma kenal doang. Kenal nih sekedar kenal, ngajak jalan-jalan, ngomong, habisin duit gitu. Tapi di sini perkenalannya adalah kenalan yang positif, yang mana sharingnya kita, ketemunya kita itu menghasilkan produktivitas, yang mana kita keluar waktu kita, tenaga kita itu nggak hanya sia-sia gitu loh, banyak pembelajaran, dan yang ujung-ujungnya menghasilkan omset, dan itu dibutuhkan yang namanya skill. Duplikasinya ini lumayan lama sih ya yang namanya duplikasi, apalagi kalau kita ketemu orang baru, itu karakternya beda-beda, sifatnya beda-beda gitu. Kalau kerja mungkin kita bisa dikatakan apa ya, kalau misalnya kita harus pinter bergaul gitu. Nah kalau dia nggak suka, kita kan dibilang gini, harus bermuka dua kalau mau sukses gitu. Kalau saya sih kurang setuju ya. Seharusnya bukan cuma muka dua, tapi kalau perlu 10 gitu. Kenapa 10? Karena dalam bisnis, dalam usaha, kita penting banget memahami karakter. Kita kenal 10 orang, artinya kita harus punya cara bagaimana untuk memahami 10 orang ini. Jadi kalau misalnya mau sukses tuh harus bermuka dua, itu kurang. Harus mukanya 10, kalau bisa lebih dari itu gitu ya. Dan itu bukan jahat ya, itu bukan sesuatu yang apa ya, bukan sesuatu yang nggak harus dimiliki, justru harus dimiliki. Kalau muka dua itu orang menganggapnya sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang enggak baik, itu sebenarnya justru sangat baik, karena itu dibutuhkan skill. Kita mau beradaptasi, kita mau bergaul, itu perlu yang namanya skill atau adaptasi. Jadi kalau teman-teman mau bisa masuk ke semua kalangan, itu dibutuhkan skill. Yang namanya itu apa? Pandai beradaptasi atau pandai bergaul. Jadi kalau yang selama ini atau mungkin teman-teman pernah dengar nanti, dia mah bermuka dua atau apa gitu ya. Bilang, wah masa cuma 2 sih, orang gue mukanya 20 gitu ya. Bilang aja, itu skill sayang gitu ya. Oke. Supaya bisa melakukan duplikasi ya itu tadi ya. Kita harus banyak kenalan, lakukan apapun yang sudah dilakukan oleh orang yang ngajarin kita bisnis.
Kemudian apa? Tukar kartu nama. Tukar kartu nama bagi yang punya. Kalau yang nggak punya ya bisa langsung minta kontaknya aja, langsung tukeran aja. Itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Jadi kita udah memastikan orang ini udah save kita udah save juga kontaknya dia. Takutnya kalau hanya kartu nama dikasih, bisa aja nanti kebuang atau lupa belum di save gitu. Jadi usahakan selain kita kasih kartu nama, kita memastikan kontak orang tersebut itu sudah tersave ke handphone kita. Kemudian kita tes. Dia tahu, oh ini nomor kita, gitu ya. Kemudian lanjut lagi. Lanjut, berikan dukungan kepada rekan bisnis. Siapapun rekan bisnisnya, itu wajib kita beri dukungan. Apapun bisnisnya gitu ya, apapun latar belakangnya. Dan ini sih sebenarnya semuanya udah pada tahu ya. Yang namanya rekan kerja atau partner bisnis itu harus diberi dukungan. Kalau kita kerja, ini sih bukan beri dukungan ya. Kalau atasan itu memberi tekanan. Curhatnya ini pengalaman. Cerita sedikit memang. Ketika saya kerja dulu, atasan itu memberi tekanan. Tekanan untuk apa? Untuk mencapai omset, untuk mencapai sebuah goal. Tapi kalau di bisnis, ini memberikan dukungan. Nah, dukungan ini tujuannya tidak hanya untuk ke omset. Ujung-ujungnya memang ke omset. Tapi yang pertama adalah pembentukan mentalnya dulu. Mental untuk apa? Yang namanya usaha kan beda ya sama kita kerja. Kalau kerja itu jamnya udah jelas, jam kerjanya jelas, liburnya jelas, gajinya udah jelas. Karena kita usaha itu semuanya serba nggak jelas. Jam kerjanya nggak jelas, gajinya nggak jelas. Kok gaji nggak ada gaji ya? Penghasilannya nggak jelas. Kemudian apa? Omsetnya nggak jelas. Artinya kita yang harus menentukan sendiri jam kerjanya mau kapan atau mau gimana. Beda. Makanya kita harus berikan dukungan. Problematik yang pertama kali dialami pada saat memulai bisnis adalah modal. Tapi sebagian orang itu tidak menjadi problematik, tapi adalah penolakan. Tapi penolakan itu ternyata persentasenya itu sangat kecil. Udah wajar itu hal ditolak gitu. Sebenarnya problematik yang masalah besarnya ini adalah di modal. Masih bagus kalau cuma ditolak. Masalahnya ini kan ketika kita nggak punya modal. Kalau ditolak mah istilahnya waktu, tenaga gitu, ditolak udah nggak kelihatan. Yang lebih bermasalah lagi kan ketika kita pengen menawarkan produk, tapi kita nggak punya produknya, kita nggak punya modalnya, itu jauh lebih bermasalah. Dan mental penolakan itu mental yang masih bisa dikatakan kecil lah. Sebenarnya mental utama itu adalah modalnya tadi ya. Cuman memang ada sebagian orang yang menganggap justru penolakan itu momok yang paling mengerikan. Tapi sebagian orang yang sudah terbentuk mentalnya, modal yang paling susah itu ya uang. Kalau ditolak mau orang udah kebentuk mentalnya, udah lewat gitu. Nggak berasa. Apa sih penolakan itu mah? Iya, udah agak angin lewat gitu. Karena udah ada hal biasa yang namanya penolakan. Cuman untuk orang yang benar-benar belum pernah memulai bisnis, itu perlu dukungan di situ. Dukungan untuk menghadapi penolakan, dukungan untuk menghadapi nyinyiran, dukungan untuk handling objection. Apa itu handling objection? Handling objection adalah komplainan-komplainan dari customer kepada kita. Apabila orang itu tanya ke kita, punya komplainan, keluhan produk, atau punya masalah pribadi gitu ya. Terkadang itu dikonsultasikan juga. Nah, itu cara handlingnya gimana? Itu dibutuhkan mental. Itu penting banget kita memberi dukungan. Nah, sang pemberi dukungan tentunya harus sering-sering belajar dulu. Belajarnya dari mana? Ya bisa dari sini, bisa dari pertemuan,
Itulah pentingnya teman-teman punya mentor semuanya. Dan di sini bagusnya lagi di UMKM Naik Kelas, di sini juga menyediakan yang namanya wadah untuk usaha atau bisnis apapun. Itu benar-benar kita didukung, kita disupport. Yang penting kan produknya sudah bagus, pangsa pasarnya udah jelas. Nah, inilah kesempatan yang mana usaha kita itu ada yang mendukung gitu, ada dorongan. Beda kalau misalnya kita nggak ada dorongan, itu mungkin akan kayak bisa dikatakan sasar lah ya. Gitu. Kemudian berikutnya ada memiliki aktivitas sharing. Aktivitas sharing ini sesuai yang tadi udah saya bilang di awal ya. Kita punya komunitas, kita punya teman-teman, kita punya mentor, kemudian kita punya guru lah. Di situ kita sharing, di situ kita belajar. Kalau kita pengen naik kelas, berarti kita harus belajar sama gurunya kan. Gimana caranya supaya aku bisa naik kelas gitu. Jangan belajarnya sama adik kelas dong pastinya. Pengen belajar, pengen naik kelas 6, tapi kita belajarnya sama anak kelas 3, ya nggak nyambung. Kita pengen naik kelas 6, kita belajar sama gurunya yang udah jelas, itu bisa bantu kita. Gunakan sosial media yang ada. Sosial media sekarang itu tuh emang benar-benar jangkauannya luas ya. Kayak tadi aja nih saya dengar kan ada yang dari luar Pulau Jawa, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Banten, dari mana aja. Nah, meskipun kita nggak bertatap muka secara langsung, tapi kita bisa berkomunikasi. Nah, sosial media ini harus benar-benar kita manfaatkan. Kalau orang di zaman dulu, mereka memulai usaha itu benar-benar dari keliling, dari rumah ke rumah, dari jalanan ke jalanan. Entah berapa kilometer mereka akan ketemu orang atau nanti baru laku. Tapi kalau sekarang, dari handphone ini aja, itu tuh benar-benar seakan-akan dunia itu udah dalam jangkauan kita gitu loh. Nah, makanya kita juga harus pintar-pintar memanfaatkan media sosial. Kalau teknologi yang sekarang ini udah ada dari zaman dulu, gitu. Mungkin orang-orang tua kita zaman dulu itu udah jauh lebih sukses dari kita, gitu. Artinya apa? Ini adalah kesempatan yang seharusnya tidak kita lewatkan. Ini adalah kesempatan yang seharusnya benar-benar kita manfaatkan. Dari Facebook, dari IG, dari WhatsApp, dari semua media sosial itu bisa kejangkau. Dan itulah pentingnya kita tuh selalu terus mengupgrade diri, mengupgrade ilmu. Nah, supaya apa? Supaya kita nggak ketinggalan zaman. Atau kita mau kekeh, enggak, aku nggak suka media sosial. Enggak, aku nggak mau main handphone. Handphone tuh isinya jelek-jelek semua. Gitu. Sebenarnya enggak jelek-jelek semua. Ya kalau kita carinya yang jelek-jelek kan pasti dapat. Pisau. Kalau teman-teman, saya kasih pisau. Saya bilang, silahkan kamu manfaatkan pisau ini. Sebenarnya manfaatnya banyak. Pisau ini bisa kita gunakan untuk mengupas buah, memotong sayur, atau teman-teman juga bisa buat colok mata orang, amit-amit gitu. Bukan berarti saya ngajarin itu ya. Tapi itulah memanfaatkan. Di media sosial, kalau kita mau cari yang jelek, mau cari yang buruk, banyak. Tapi kalau kita mau cari manfaat, kita mau cari yang bagus-bagus, justru di sini banyak juga. Gitu. Jadi, benar-benar media sosial itu dimanfaatkan. Kalau dulu modalnya itu benar-benar tenaga, kaki, waktu habis. Buat prospek, buat keliling, nawar-nawarin. Tapi kalau di sini, kita modal kuota. Gitu. Atau masih mau bilang, kan harus pakai kuota. Insya Allah, uang yang kita keluarkan untuk beli kuota, kalau kita pergunakan untuk belajar, insya Allah itu akan hadir lebih banyak lagi. Investasi yang nggak akan pernah ada ruginya ya adalah investasi untuk pola pikir, untuk belajar, untuk sedekah. Gitu, itu nggak akan pernah ada habisnya. Nah, disitulah teman-teman gunakan kuota, gunakan media sosial sebaik mungkin. Kemudian, percaya diri ini sangat penting. Teman-teman percaya diri aja. Terkadang yang menjadi kendala orang nggak percaya diri itu apa sih? Rata-rata mereka tuh bilangnya gini,
aku pengen nawarin bisnis. Tapi begitu ditanya hasil kamu apa gitu. Mereka udah minder duluan. Aku belum dapat mobil, Mbak. Aku belum dapat motor, Mbak. Aku belum punya rumah, Mbak. Hasil bisnisku tuh untuk bayar hutang, hasil bisnisku itu baru cukup untuk ongkos ke sana kemari. Yang perlu digarisbawahi adalah value diri kita adalah aset yang utama, bukan hasil. Bukan hasil, kamu udah punya rumah nih dari bisnis ini, kemudian orang pasti akan closing bertubi-tubi sama kamu. Belum tentu. Percaya diri ini sangat penting. Karena ketika kita prospek, ketemu orang yang baru, katakanlah janjian di sebuah mall atau janjian di sebuah tempat manapun, gitu. Kita mau prospek. Kan nggak mungkin kita bawa apart, ditaruh di meja, ke calon prospek, lihat nih dong. Saya udah punya alfat nih dari bisnis ini, ayo join. Kan nggak kayak gitu. Artinya, di sini bukan hasil akhir yang menentukan orang itu closing atau tidak. Di sini adalah kepercayaan dirinya. Orang itu akan membeli produk ketika dia percaya sama kita. Dalam artian, tanda kutip, orang itu tidak membeli produk, tapi membeli kita. Bukan berarti kita jual diri nih ya. Value dalam diri itu akan terlihat pada saat kita ngomong sama lawan bicara. Tentunya sama calon prospekan kita. Bukan kita bawa apa. Value diri itu terlihat dari bagaimana cara kita berbicara. Kemudian gimana Mbak supaya kita pede dalam berbicara? Yang penting kalau aku sih selalu percaya diri. Kenapa aku selalu percaya diri? Yang bikin aku percaya diri itu apa? Teman-teman cari tahu yang bikin teman-teman bisa percaya diri itu apa. Kalau saya pribadi, yang membuat saya percaya diri itu apa? Yang penting saya berpakaian rapi, nyaman, sopan, saya dandan, cantik menurut saya wangi, saya nggak bau badan, saya nggak bau ketek, dan saya nggak bau mulut. Itu udah cukup membuat saya percaya diri. Ya, jadi ketika teman-teman datang, semua itu udah lengkap semuanya, seharusnya itu sudah percaya diri. Orang akan mendengarkan sesuai dengan bahasa tubuhnya kita itu apa. Bukan kamu dari bisnis itu udah dapat apa. Seandainya pun itu ditanya, biasanya itu tuh ditanya di sesi akhir, bukan pertama. Biasanya tuh di sesi akhir. Makanya kalau misalnya teman-teman kurang percaya diri, mulai sekarang percaya diri. Apa tadi itu chatnya ya, ketiban. Nah, terus gimana Mbak? Apa ini? Meresap. Biar percaya diri, dan aku selalu percaya diri. Mau ketemu siapapun itu. Nih, teman-teman mau menghadapkan aku sama siapapun. Mau sama direktur, mau sama dokter, mau sama dosen, mau sama menteri, mau siapapun, aku nggak pernah takut. Bukan buat perang ya, bukan buat gelut gitu, enggak. Aku nggak pernah takut gitu. Aku percaya diri. Karena apa? Di mindset aku, kita sama-sama manusia kok. Kita sama-sama makan nasi. Paling beda lauknya doang gitu kan. Nah, mindset orang kenapa mereka nggak percaya diri ya karena mereka tuh rata-rata melihat orang yang ada di hadapan kita ini kastanya itu jauh lebih tinggi. Atau mindsetnya mereka itu berpikiran orang kaya itu pelit, orang kaya itu sombong, orang kaya itu gagah. Kalau di mindset aku nggak kayak gitu. Kalau di mindset aku, orang kaya itu ramah, orang kaya itu sopan, orang kaya itu murah senyum. Itu yang ada di mindset aku. Seandainya pun ada orang yang terlihat kaya, tapi ternyata kok dia mohon maaf, ternyata kok galak atau sombong gitu ya, itu berarti nggak benar-benar kaya. Jadi teman-teman mulai sekarang diubah mindset-nya. Orang kaya itu nggak sombong, orang kaya itu ramah, orang kaya itu santun. Ya, tadi ada yang chat itu ya, Mbak Yanti bisnisnya apa? Dua slide lagi ya, nanti dijelaskan produknya di akhir. Ya, 2 slide lagi. Itu yang bikin aku percaya diri ya. Jadi itu, kita harus percaya diri. Jangan pernah minder, jangan pernah takut.
value dalam diri itu tidak terlihat, tidak terbentuk dari jam tangan apa. Saya nggak pakai jam ya, jam dinding adanya. Tidak dilihat dia pakainya jam merek apa, harganya berapa juta, kemudian bajunya merek apa, sepatu merek apa, mobilnya warna apa. No. Apa yang bikin kita percaya diri itu adalah apa yang ada di dalam diri kita. Kemudian bahasa tubuh kitanya itu apa. Ya, mulai sekarang teman-teman harus lebih percaya diri. Ya, jangan pernah takut. Pokoknya mindsetnya harus samain dulu nih. Orang kaya itu ramah, orang kaya itu santun, orang kaya itu nggak sombong. Jadi kitanya nggak minder. Jadi jangan pernah takut mau berhadapan sama siapapun. Kalau ternyata ada yang kelihatan kaya, tapi ternyata dia kok galak banget gitu, berarti dia nggak beneran kaya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Udah percaya diri ya pastinya. Kalau sudah percaya diri, ikuti next, Mas Ada. Ikuti perkumpulan. Nah, perkumpulan pastinya adalah perkumpulan yang positif. Jangan salah. Teman-teman pengen sukses, ikuti orang sukses. Teman-teman pengen bisa mengendalikan pesawat, tentunya bergaulnya sama pilot. Jangan bergaul, mohon maaf, sama tukang becak. Nanti obrolannya nggak nyambung. Kita pengen sukses. Harus benar-benar kita pinter-pinter lah kalau untuk dalam bergaul. Kalau berteman, menyapa memang sama siapapun aja. Tapi yang namanya perkumpulan, pergaulan, itu kita benar-benar harus memilih yang benar-benar bisa kasih kita manfaat. Jangan sampai kita udah ngikutin gitu perkumpulan, tapi ternyata di situ nggak ada manfaatnya. Rugi, sayang. Jadi perkumpulan itu benar-benar yang harus ada manfaatnya. Ya. Kemudian yang 9 apa? Lanjut, Mas Ada. Di next. Yang ke-9 itu kita harus melakukan follow up. Melakukan follow up atau tindak lanjut. Tindak lanjut ini bisa tanya kabar atau mungkin terkadang mentang-mentang kita bisnis, tindak lanjutnya itu terkadang salah kaprah. 3 hari yang lalu kita prospek. Kemudian belum terjadi closing atau belum membeli produk kita, besok kabaran lagi. Jadi gimana nih, Bu, mau beli nggak produk saya? Gitu. Oh belum Mbak, gitu. Belum butuh. Besok ditanyain lagi, Bu, ayo beli Bu. Gitu. Atau mungkin dikejar terus. Ini jangan sampai konsumen itu menganggap kita kok kayak kolektor ya, kok kayak ditagih-tagih utang gitu. Jadi tindak lanjutnya nggak harus ke sana. Tindak lanjutnya boleh jadi dengan menanyakan kabar atau mungkin sesama pengusaha ya, misalnya saya jualan kosmetik, teman-teman ada yang jual makanan atau yang jual apa ya. Kalau memang selagi kita butuh ya nggak apa-apa kan, kita saling membutuhkan. Kan nggak selamanya orang pedagang baju itu pasti butuh makanan. Penjual makanan bisa jadi butuh sabun, butuh yang lain-lain gitu lah gitu. Jadi selalu tindak lanjutnya itu tidak melulu hal-hal bisnis, boleh jadi hal di luar yang bisnis. Nah, terima kasih ya yang sudah dengerin itu materinya. Nah, yang sekarang kan mau tanya, tadi ada yang tanya ya, produknya apa sih? Oke, nanti sebelum ke sana, saya mau tanya dulu dong ya, boleh dong? Ya, boleh. Ini sebelum tadi ada yang tanya produknya apa sih Mbak Yanti, bisnisnya apa ya? Itu ditahan dulu, produknya ditahan dulu. Yang saya mau tanyakan adalah, pertama adalah sudah berapa lama menjalankan jangan itu dulu. Saya tanya dulu, berapa jumlah reseller total reseller Mbak Yanti? Leader sih ya. Ya, maksudnya di bawah Yanti semua, ya berapa? Mungkin secara 100.000 orang ada Mbak Yanti? Kalau jaringan iya lebih, tapi kalau leader itu 40-an di berbagai kota. Leader 40, tapi kalau jaringan seluruh Indonesia 100.000 lebih ya? Lebih. Oke, itu dibangun berapa lama Mbak? Berapa lama kalau sampai saat ini saya tuh bergabungnya itu di Desember 2016.
Desember 2016. 16, ya. Ya, 6 tahun ya kurang lebih ya. 6 tahun kurang lebih sudah membangun jaringan hampir lebih dari 100.000 dan memiliki leader yang kuat di 40 ya. Artinya di sini kekuatan Bayanti, 5 tahun, ya, 5 tahun kekuatannya Mas ada. 5 tahun. Ini kan baru awal tahun. 5 berapa, 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. Biasa, biar konsentrasinya fokus ya. Jadi artinya kurang lebih 5 tahun Bayanti membangun sebuah jaringan dan itu sudah tersebar di pelosok ya, hampir di seluruh Indonesia. Dan itu tentunya tidak hal yang mudah. Bahkan kalau tidak salah Bayanti tadi menyampaikan di awal bahwa Bayanti adalah awalnya adalah seorang karyawan. Nah, Iya, kalau boleh tahu karyawan apa Bayanti? Oke, jadi ini sukses Kalau boleh tahu. Ini curhat Yes. dulu berarti ya. Ini Aduh. penting sekali. Nih Mas Ya, ada penting sekali. Kenapa? menang masa lalu nih. Kalau gitu minum dulu deh. Ya, kenapa saya mesti bertanya dasarnya dulu ya? Jadi teman-teman bayangin siapa gitu ya dan membangun bagaimana gitu ya. Kenapa kok bisa lewat juga nih yang tadinya karyawan golongan kiri ya pindah ke golongan kanan menjadi pengusaha. Itu kan tidak mudah. Iya, benar. Pola pikir. Dulu saya tuh cleaning service di Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat. Awalnya dari kampung itu jaga warteg di kantin Mall Taman Anggrek Jakarta Barat. Kemudian ada yang nawarin untuk jadi cleaning service di mall tersebut. Saya ambil. Pas jadi cleaning service itu kurang lebih sekitar 10 bulan. Kerja di butik 3 bulan. 3 bulan tuh ada yang nawarin untuk jadi SPG produk kecantikan di salah satu perusahaan terbesar di Asia, bukan hanya di Indonesia tapi di Asia. Nah, di situ saya ambil lagi tuh yang dari warteg, dari cleaning service itu kan pada saat itu gaji itu saya cuma 450.000, kemudian masuk ke SPG yang gajinya itu pertama kali saya gajian itu 1.100.000. Nah, itu tuh senangnya luar biasa lah ya. Terus saya jalanin kurang lebih 6 tahun. Lumayan lama tuh, terlena tuh ya. 6 tahun, tapi dari situlah sih mentalnya kebentuk. Yang tadinya ketemu orang takut, yang tadinya ditolak, yang tadinya nggak bisa ngomong, jadi bisa ngomong ya. Dari situ sih mentalnya pertama udah kebentuk dari situ. Cuman kan kalau di SPG pada saat itu kan menjalankan bisnis ini kan waktu itu usiaku kan udah 26 tahun ya. 26 tahun itu setiap bulan tuh saya tuh diukur berat badan, kemudian diukur bajunya, terus sering banget ada kata-kata gini, SPG itu maksimal itu 32 tahun atau ya beda-beda sih perusahaan gitu loh. Tapi ada yang, nah kebetulan pada saat itu perusahaan yang tempat saya kerja itu maksimalnya 32 tahun. Baju kalau nggak muat berarti nggak bisa masuk gitu loh. Jadi yang bisa masuk itu tergantung baju ini muat apa enggak. Kalau baju ini nggak muat berarti nggak bisa masuk gitu. Tingginya kalau nggak sekian nggak bisa masuk. Itu faktor pertamanya. Nah, yang kedua itu kalau kita nggak capai omset, makanya tadi saya bisa bilang kalau dulu saya kerja saya itu selalu dapatnya tekanan gitu, bukan dukungan. Nah, tekanan tadi yang membuat saya itu, oh iya ya gitu. Saya ini bentar lagi kalau saya nggak produktif ini saya mau kemana nih gitu. Yang ada di otak saya pada saat itu saya seakan-akan mentuhankan pekerjaan ketika saya nggak kerja. Berarti saya nggak bisa makan, nggak bisa jajan, nggak bisa kayak gitu kan. Nah, saya tuh udah ubah mindset saya itu langsung ke saya mau usaha, mau usaha, mau usaha, mau usaha gitu. Usaha apa nih ya gitu. Nah, pas banget ini tuh ada konsumen yang nawarin saya produk kecantikan. Awalnya sih bukan produk kecantikan yang ditawarkan. Awalnya tuh nawarin produk asuransi. 4 bulan saya jalanin asuransi, tidak terjadi closing satu pun. Saya nongkrongnya tuh ke rumah sakit, ke klinik kayak gitu kan. Pulang kerja, sebelum berangkat kerja gitu. Nggak masuk. Nah, kemudian orang yang ngajakin saya di asuransi itu setelah 1 tahun, itu posting lah produk kecantikan yang namanya Natura ini kan. Nah,
saya tuh udah kayak ketarik aja gitu magnetnya. Kosmetik kayaknya aku banget gitu kan, kayaknya tuh. Karena di SPG di situ kan juga bidangnya yang saya tawarkan selama ini kosmetik, saya langsung masuklah ke kosmetik gitu kan. Sebelumnya sebenarnya pernah ada sih ditawarin sama temen juga yang produknya tuh jual obat lah, ini obat jantung lah, ini obat diabetes lah gitu. Cuma saya tuh mikir gini, ya Allah kemarin aja asuransi nggak jalan gitu. Ini ditawarin obat ya kali, ini aku harus nyari-nyari orang sakit gitu kan. Nggak jadi gitu. Terus mundur lagi, ada lagi nih, Yanti, nih jualin nih obat diet, kan badan lo cakep tuh gitu kan. Bagus nih jualan obat diet katanya kayak gitu. Dalam hati saya, oh iya coba-coba gitu kan. Saya coba tuh memang gitu dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan lah gitu. Cuman repotnya saya tuh harus nyari-nyari orang gemuk Mas Ada. Saya harus nyari-nyari orang gemuk, orang yang sekiranya memang perlu saya tawarkan produk ini gitu. Nah, ketika saya melihat produk itu kosmetik gitu, ya itu tadi saya itu langsung klik gitu kan. Modalnya menurut saya terjangkau, harganya terjangkau, pangsa pasarnya luas, produknya juga bagus gitu kan. Ya udah langsung aja aku hajar, aku promosiin, utang-utangin sih ke teman-teman. Jadi, dan ini kosmetik, mau cewek, mau cowok, mau muda, mau bayi, mau apa kayak gitu, ini masuk sehingga menurut aku, nah ini nih yang bikin aku bisa bertahan sampai sekarang ya karena memang ini produk yang konsumtif kayak sabun sampo aja kan orang pakai habis beli lagi, orang pakai habis beli lagi. Nah ini kan cocok banget gitu. Memang selain buat aku pribadi pakai, ini juga bisa aku jual yang menghasilkan uang gitu. Akhirnya bertahanlah sampai sekarang. Oke, luar biasa ya. Jadi yang tadinya berpikir sederhana sih ya, awalnya menjadi karyawan, berpikir sampai kapan ya usia saat ini sekarang kerja ya. Dan tadi saya luar biasa sekali sebenarnya mendengar bahwa Mbak Yanti adalah cleaning service. Nah itu kalau dalam tanda kutip itu mungkin dalam pekerjaan adalah terendah ya di sebuah kantor ya. Jadi ternyata yang menjadi Mbak Yanti ya jangan melihat saat ini ya memiliki jaringan hampir 100 bukan hampir ya lebih dari 100.000 orang dan itu diawali dengan karirnya yang tadinya ya, biasa saja. Artinya siapapun teman-teman yang hadir di sini ada 380, wow, luar biasa, 381 yang sekarang hadir, bahwa siapapun punya kesempatan untuk bisa sukses, asalkan pilihan ya, lagi-lagi pilihan, keberanian, dan tentunya disesuaikan dengan satu toolsnya tadi, produknya bagus juga, ditambah juga nah, di sini ada yang bertanya Mbak Yanti. Nah, di sini ada ibu apa tadi jahe ya, yang jual jahe. Nah, gimana sih cara membutuhkan percaya diri gitu ya? Karena mungkin saya ini tanya untuk membutuhkan percaya diri agar produk jahe. Nah, ini karena umum ya. Jadi ini bukan sekedar dari jaringan Mbak Yanti. Jadi izin untuk bertanya, dia produk ibu ke siapa ya? Bapak ya, kamu ini produknya adalah jahe. Dia menyampaikan bahwa bagaimana biar nggak minder gitu ya, punya produk, apalagi kurang modal gitu. Gimana tuh Mbak? Percaya diri ya? Gimana tadi Mas percaya diri? Ya, biar saya punya produk, tapi saya nggak percaya diri. Gimana dong caranya biar saya percaya diri? Harus percaya dulu dong. Kita nggak mungkin bisa meyakinkan orang kalau misalnya kita sendiri nggak percaya diri. Oke, aku ulas sekali lagi ya tadi. Kita percaya sama diri kita sendiri. Kalau kita nggak percaya diri, kita nggak bisa meyakinkan orang lain. Ketahui apa yang menjadi kekurangan dalam diri, kemudian obatin atau koreksilah gimana supaya percaya diri. Kalau aku, kan aku nggak tahu nih ya teman-teman yang bikin teman-teman nggak percaya diri itu apa gitu loh. Entah karena aku nggak ada mobil atau aku nggak ada rumah, aku belum ada pencapaian atau apa gitu loh. Ini aku ngomongin dari pertama kali aku menjalankan bisnis ini, aku selalu percaya diri. Karena ya itu tadi, aku harus percaya diri supaya orang
pun mau percaya sama aku. Yang bikin aku percaya diri itu apa? Ya, yang ada dalam diri aku, penampilan. Aku berpakaian rapi, sopan, aku wangi, aku tidak bau badan, aku tidak bau mulut. Itu udah bikin aku percaya diri. Mau dihadapkan sama mau dokter, mau presiden, mau menteri, mau dosen, mau siapapun, aku nggak pernah takut. Aku pasti berani untuk hadapin, karena di mindset aku, orang kaya itu ya tadi ramah, santun, nggak sombong. Seandainya pun kalau kita, kenapa nih? Seandainya pun kalau kita ternyata menemukan orang yang kayaknya kaya tapi kok galak, tapi kok sombong, berarti dia nggak benar-benar kaya. Sesungguhnya orang kaya sesungguhnya itu dia santun. Jadi mindsetnya dirubah, bahwasanya ketika kita ketemu orang ini santun, orang ini ramah gitu. Seandainya pun itu ya tadi, berarti dia bukan orang kaya yang sesungguhnya. Jadi harus percaya diri dong. Dan aku kadang berpikir, seandainya pun ada orang yang berpikir aku negatif, dia paling hanya akan memikirkan tentang aku dua hal. Yang pertama positif, apa, percaya diri. Yang kedua, ya nggak tahu diri gitu sih. Harus percaya diri. Apa yang bikin kita nggak percaya diri itu? Balik lagi, kita punya mobil, kita punya rumah, nggak mungkin dibawa pada saat kita mau menawarkan produk. Kita mau jualan apa, itu pasti rumah ditinggal. Atau mungkin cara prospek kita gini, ayo dong ikut bisnis sama aku udah punya rumah sekian gede, aku udah punya apartemen sekian gede, aku udah punya aset sekian banyak, ayo dong ikut. Kira-kira kalau prospek yang kayak gitu udah pasti orang mau join nggak? Belum tentu juga, belum tentu orang mau mengambil apa yang kita tawarkan. Jadinya aset yang paling berharga, aset yang paling mahal itu memang diri kita. Jadi bikin diri kita percaya diri. Apa yang bikin teman-teman nggak percaya diri, gali, koreksi. Oke, luar biasa ya. Jadi di sini memang lebih krisis percaya diri ya. Di sini juga ada Bu Yati dari Cianjur, sama. Saya sering down gitu ya. Itu juga sama, tidak percaya diri ya. Bapak Ibu, lagi-lagi tolong ya diperhatikan bahwa kita makhluk yang sempurna ya, tentunya kita punya potensi yang lebih, dan apa sih yang disampaikan, apa yang membuat tidak percaya diri ya kan. Kalaupun perlu dikoreksi dalam diri kita, silahkan dikoreksi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki mungkin ya. Rasanya sempurna semua, saya melihat di sini ya, cantik dan tampan tangan. Jadi harus tidak menjadi sesuatu. Dan untuk produk, misalnya kalau saya tambahkan sedikit, kalau Bapak Ibu di sini ada Bu Yati juga menyampaikan, saya produknya apa nih ya? Ya pokoknya apapun produknya, kurang percaya diri karena produknya kurang enak. Nah, kurang enak itu malah gini, saya percaya produk itu enak kok. Justru percaya produknya enak, tapi tidak percaya diri juga. Harusnya menjadi percaya diri, Bu. Kebalikan. Harusnya Ibu percaya diri, tapi enak versi siapa dulu, Bu ya. Jadi coba Ibu juga mungkin riset atau sudah diuji ke teman-teman atau tetangga atau siapapun yang sebelum dipasarkan. Seperti natural lah ya, natural pun sama, awalnya pasti ditawarkan ke kanan kiri dulu. Kalau itu bunyi tidak produknya, artinya bunyi itu memberikan manfaat atau memberikan efek positif tidak. Kalau memang memberikan efek positif, pasti otomatis sudah selesai itu, percaya diri terhadap produk sudah harus tinggi. Nah, tinggal percaya diri terhadap diri sendiri ya, karena itu beda, dua hal yang berbeda memang. Jadi ada eksternal, internal. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Bu Yanti, Bu Yati dan yang lain teman-teman ya. Karena memang percaya diri ini cukup mahal ya. Mungkin nanti ada sesi yang saya buat khusus dari psikolog atau mana ya. Nanti saya buat spesialis biar dikupas biar percaya diri itu gimana gitu kali ya. Oke, langsung silakan, ada pertanyaan lagi? Apa? Atau oke. Kalau tidak ada pertanyaan, di sini saya mengundang siapa ya? Di sini ada yang sudah raise hand, ada 3 orang. Boleh ya, bertanya dulu ya. Mbak Dila, boleh Mbak Dila? Kalau mau bertanya langsung saja Mbak Dila. Mbak Dila, silakan langsung saja. Silakan Mbak. Ada pertanyaan apa? Langsung. Oke, sepertinya belum konsentrasi. Nah, yang kedua adalah
Oh, Pak Indro ya. Nah, ini sahabat saya nih, Pak Hendrianto. Silakan Pak Hendrianto. Ya, silakan langsung ditanyakan. Ya, terima kasih Mas Ada. Ini Ibu Supriyati, saya mau menanya gimana cara meningkatkan traffic kita di digital marketing. Oke lah, konten anggap aja sudah oke gitu, konten-konten produk kita. Nah ini gimana nih supaya meningkatkan traffic nih? Apakah Kontennya harus dengan konten udah oke lah anggap aja. Apakah harus dengan paid traffic yang berbayar atau gimana sih? Ada ini nggak kira-kira yang bisa kita inilah contoh. Terima kasih Bu Supriyanti. Oke, terima kasih Bapak. Kalau saya sendiri sih, saya tidak menggunakan Facebook Ads. Yang Facebook Ads itu kan berbayar ya. Dan kalau mau menggunakan itu sih sebenarnya sah-sah aja. Tapi kalau saya lebih kepada pembinaan. Jadi SDM-nya Pak. Karena kan di sini sistemnya sistem jaringan ya. Sebenarnya mau produk apapun itu, mau konvensional maupun jaringan, itu kan yang penting sumber daya manusianya dulu. Jadi tim-tim kitanya itu loh, tim-tim kitanya itu yang memang benar-benar harus dipahamin, mindsetnya kita sama, cara kerja kita sama, pola pikir kita sama, kemudian kita ngiklannya pun sama gitu. Paling nanti kan beda nih teman-temannya. Dan setiap hari paling perlu diupdate pertemanannya aja Pak. Sama kitanya harus sering-sering banyak bergaul juga gitu. Jadi kita mau ke komunitas, ikut ke komunitas sana, ikut ke komunitas sini gitu. Dan itu kan berarti memperbanyak silaturahmi, memperbanyak kenalan. Jadi ibaratnya kayak kita mau menjaring ikan. Kalau misalnya di empang pertama, tadinya ikannya udah banyak, ternyata yang ngejaring itu udah 10 orang, udah habis. Berarti kan ikannya udah habis, nggak bisa kita jaring lagi. Jadi kita harus cari ke empang yang lain gitu loh. Jadi supaya kita punya target yang lain gitu. Kalaupun misalnya Bapak tertarik untuk menggunakan media sosial berbayar, itu kalau misalnya Bapak udah bisa sih nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya belum tahu caranya, itu pastinya Bapak butuh mentor. Gimana caranya? Oh, putus-putus ya Pak. Bapak butuh mentor gimana caranya supaya duit Bapak itu nggak habis untuk bayar iklan, tapi ternyata itu nggak tepat sasaran. Karena kalau di Facebook sendiri itu kan berbayar. Mau jangkauannya berapa orang, mau target marketnya usia berapa sampai berapa, mau yang dijangkaunya wilayah mana, itu ada caranya di Facebook itu. Cuman kalau misalnya nggak tahu caranya ya itu, nanti takutnya Bapak cuman udah berbayar, tapi ternyata nggak tepat sasaran. Seandainya pun mau pakai media sosial berbayar, pastiin Bapak ada mentornya. Gitu aja. Ada ini Ibu, kita usulan nih. Kita kan kami di komunitas yang di bentukan UMKM naik kelasnya Pak Teddy dan rekan-rekan. Jumlah kita tuh hampir 1000-an lebih. Nah, gimana kalau kita yang di komunitas ini, yuk Instagramnya saling like and follower yuk. Kita saling follow back. Jadi kita sudah dari komunitas saja kita sudah ada sekitar anggapnya 50% 500-an orang bertambah dan itu follower organik. Apalagi ketika kita sesama UMKM saling meng-up dan cara like setiap postingan atau selain like juga komen walaupun komennya cuma keren. Wah, bagaimana itu akan meng-up postingan kita di Instagram. Nah, ini saya lagi sedang bagaimana cara menyatukan gitu, mengumpulkan Instagram para UMKM di komunitas UMKM naik kelas. Seperti itu. Terima kasih, Ibu. Kalau itu biasanya ada kelas khusus ya, Mas Ada ya? Iya. Ada harinya sudah terjadwal sama Mas Ada. Itu harinya apa sih? Saya kurang begitu paham. Tapi kalau untuk masalah saling callback itu di hari apa sih Mas yang belajar UMKM-nya itu?
terkait hal itu, yaitu bagus ya dari Pak Andrea ya. Jadi memang salah satu cara agar bisa saling support, yaitu bisa tuh ya. Sebenarnya paling sederhana adalah dimulai dari grup WA saja dulu Pak. Jadi paling sederhana ya coba aja diinisiasi atau diinisiatifkan dan ada 256 peserta ke satu grup. Coba untuk di list Instagramnya dulu. Jadi masing-masing saling follow tuh paling tidak 300 sahabat berteman meningkat ya. Jadi tanya dulu. Nah itu penting juga, itu penting juga. Nah ini juga sekarang kita ada grup, bahkan grup sudah ada lebih dari 10 grup ya. Nah ini nanti bisa ini juga diikuti Pak. Nanti kita informasikan lah ya Pak ya. Saya sih harapannya nanti ada bisa seperti itu dilakukan saling follow juga, karena akan saling meningkatkan kan ya, meningkatkan, benar Pak Andri yang bilang saling meningkatkan seperti itu. Sehingga kita satu sama lain kan bisa pertemanan itu kan bisa dipantau tuh sama yang belum berteman. Sehingga oh iya ternyata ini jualan ini loh, ini jualan ini loh. Nah bagus juga Pak usulannya. Nanti Pak Raden tadi tentunya sudah kita pikirkan ya untuk hal itu. Oke lanjut. Itu tadi ada yang nanya lagi, bolak-balik tuh chatnya naik, nanyain produk Mas Adab. Sepertinya udah penasaran, produknya apa? Sepertinya udah penasaran, produknya apa sih? Oh ya, monggo. Kok bisa sampai laris manis? Kok bisa sampai ngasilin omset gitu? Tadi produknya apa sih Mbak Yanti? Gitu tadi komennya naik mulu. Ya, silakan Mbak Yanti. Langsung dijawab aja nggak apa-apa. Jadi produknya apa sih Mbak? Kok dijelaskan aja ini produknya apa, dan ini emang Indonesia atau memang dari produk sendiri Mbak Yanti bikin racik sendiri atau gimana? Silakan diceritakan Mbak. Oke. Tadi udah ya, sudah cerita juga tentang masa lalu saya tuh gara-gara Mas Ada nih. Masa lalu keluar lagi. Produknya apa sih gitu? Produknya adalah produk ini dia, kosmetik. Sudah keluar belum itu materinya Mas Ada? Kosmetik ya. Saya tampilkan produknya ya. Nah ini kan yang mulai dari impian kan. Udah keluar belum? Lanjut dulu Mbak. Oke. Jadi semua orang itu kan pasti punya impian ya, tapi nggak semua orang itu bisa mewujudkannya gitu. Kalaupun masih takut untuk bermimpi, ya minimal Pak punya kebutuhan lah gitu kan. Selama kita punya kebutuhan ini dan itu, yang namanya kebutuhan itu pasti lebih di atas mimpi lah. Mimpi orang itu kan mungkin rumah, mobil kayak gitu. Itu sih sebenarnya kebutuhan, tapi kan mungkin ada orang yang takut untuk bermimpi ke sana. Tapi minimal kalau masih takut bermimpi, minimal kebutuhan kita lah tercukupi, minimal kebutuhan kita lah terpenuhi gitu kan. Yang sehari-hari, yang inti-intinya ini adalah untuk kebutuhan hidup, bukan untuk gaya hidup. Jadikan itu kebutuhan, baru nanti kitanya nggak akan cepat ngedon. Nah, kita bisa mulainya dari mana? Dari Naturawat. Naturawat kan bisnis jaringan. Bentar sayang, mama kerja dulu. Nah, produknya apa? Produknya kosmetik. Nah, di sini akan ada royalti. Ada royalti bisnis. Di sini memang sistemnya network marketing. Perusahaannya udah nggak perlu diragukan lagi. Perusahaannya itu saya aja udah 5 tahun kan di sini. Sementara perusahaannya udah pasti lebih dulu berdiri. Itu di tahun 2014. Berarti udah lebih dulu. Nah, di sini sudah terdaftar di AP2LI. Udah terdaftar di AP2LI yang mana asosiasinya sini tentunya sudah dilindungi oleh negara. Jadi kita nggak perlu lagi ragu. Perusahaan udah oke, produk oke. Tinggal kita meyakinkan diri kita. Kita harus percaya diri menawarkan. Visi misi perusahaannya juga udah jelas. Industrinya juga udah jelas. Pabriknya
di Jawa, kantornya juga asli di Jawa, kantornya di Jember, pabriknya di Sidoarjo. Semua asli produk Indonesia. Berarti kita sumber daya manusianya dari Indonesia, sumber alamnya juga dari Indonesia. Ya inilah, kita harus bangga nih menggunakan produk anak bangsa. Ya nggak? Ya dong pastinya. Produknya, yang pertama adalah Natura Beauty Spray. Natura Beauty Spray yang ini nih. Ini adalah serum, isinya 60 ml. Serum ini nih yang best seller banget. Karena produknya cair. Ini sangat cocok untuk iklim tropis. Iklim tropis itu nih teman-teman ya, aku kasih tahu. Biasanya orang Indonesia itu udah tahu iklimnya panas, senangnya makan pedas, minumnya es. Kalau udah itu terjadi, yang ada itu bisa menyebabkan timbul masalah kulit seperti berminyak, berjerawat, flek hitam, atau bahkan kering. Nah, dengan serum Natura Beauty Spray ini, karena bentuknya cair juga, ini tuh gampang banget meresap ke kulit, sehingga lebih cepat direspon, atau lebih cepat meresap ke kulit. Jadinya cocok untuk semua jenis kulit. Karena bentuknya cair tadi. Kalau kulit kering, itu biasanya dia nggak cocok pakai krim. Karena apa? Pori-porinya terlalu kecil. Cocoknya itu pakai gel, kalau nggak pakai cair. Nah, kalau misalnya kulitnya berminyak, dia juga nggak cocok pakai gel. Karena kulitnya berminyak, cocoknya pakai krim gitu. Tapi kalau misalnya Natura Beauty Spray ini, semua jenis kulit itu bisa masuk. Cocok. Mau kulit kering. Jadi artinya secara produk memang sudah percaya diri Mbak Yanti memiliki produk ini, dan tentunya produknya juga berkualitas. Selain itu juga sudah memiliki izin dan lain-lain. Oke Mbak Yanti, mungkin ditahan dulu terkait produk, karena ini ya, pertanyaannya adalah, atau temanya adalah kita membangun bisnis jaringan dulunya. Ini yang harus kita kupas kencang ya. Ya, membangun jaringan ini selain tadi 9 tadi, tentunya kan mental-mental yang dibangun tidak mudah ya untuk membangun itu. Nah, cara yang paling sederhana yang Mbak Yanti lakukan di awal-awal untuk bisa memperkenalkan produk gimana Mbak? Utangin. Enggak, bukan itu. Cara yang sederhana, mulut. Mulutnya, pokoknya teman-teman jangan pernah bosan ngoceh. Jangan pernah bosan promosi dari mulut ke mulut. Soalnya dulu waktu aku masih kerjanya kan di store ya Mas ya. Di situ tuh ada satpam, di situ ada pengawas, ada supervisor. Itu aku nggak bisa main HP, jadi aku nggak main media sosial. Main media sosial itu setelah pulang kerja dan itu nggak maksimal. Jadi aku benar-benar dari mulut ke mulut. Nah, kemudian aku tuh langsung open reseller. Aku langsung open reseller karena aku tahu aku punya keterbatasan waktu, sehingga aku minta teman-teman aku itu aku calling-calling, nih jualin ini, nih jualin ini, jualan ini. Aku jelasin tuh produknya ini, produknya ini, produknya ini. Jadi ketika aku pulang kerja, aku samperin tuh orang-orang. Aku dropin paket, suruh jualan. Yang nggak balik mah ada, yang nggak bayar mah ada, gitulah. Itulah kesulitannya kita membangun bisnis ya. Tapi lillahi ta'ala ya, Allah Maha Kaya. Allah tahulah aku sungguh-sungguh di bisnis ini. Allah tahu niat aku di sini itu benar-benar kerja keras, bukan yang main-main. Aku ikhlaskan orang-orang yang istilahnya kalau nolak mah dia nggak dosa gitu ya. Yang dosa itu kan yang mengambil yang bukan haknya. Jadi orang yang udah tahu produknya ini dipakai, kalau misalnya produk nggak dipakai emang belum laku kan, yaudah sini produknya biar ku jual, bisa. Nah ini dikasih produknya nggak balik, duitnya juga enggak gitu kan. Tapi ya wis lah, lillahi ta'ala, tapi banyak yang balik gitu ya sampai sekarang. Jadi open reseller aja lah. Itu tadi, makanya kenapa kita harus membangun jaringan. Kalau aku jualan sendiri, mungkin 1 bulan paling kuat berapa paket sih gitu loh. Tapi kalau aku punya reseller banyak, berarti kan kita kerja tim. Kita kerjanya kerja keroyokan, bisa dikatakan gotong royong lah. Makanya penjualannya atau omsetnya itu lebih cepat. Selain itu juga memang produknya bagus kan ya, itu tadi. Semua pangsa pasar masuk. Jadi kalau kita mau
dapetin uang gitu kan, kasarnya tidak hanya bisa kita bicarakan hanya dari satu segmen. Oh, produknya jelek nih makanya nggak sukses, belum tentu. Produknya bagus, orang nggak bisa jualan nggak dapat apa-apa. Bisa jadi produknya cuma sejelek apapun, tapi di tangan orang yang tepat, insya Allah ini laris. Gitu bisa jadi juga. Atau mungkin sebenarnya orangnya udah oke nih, tapi ternyata produknya atau Oke, ada pasarnya sedikit. memang kurang sesuai, banyak produknya konsumtif, bukan yang aku jual ulekan yang setahun lagi orang atau mungkin 2 tahun lagi orang baru beli, atau mungkin aku jual penggorengan ya kan, nggak mungkin aku jual penggorengan bulan depan aku tanya, Bu penggorengannya udah rusak belum gitu kan. Tapi kalau ini kan enak nanya juga, Bu naturalnya udah habis, repeat order lagi gitu. Atau mungkin aku jualan lemari, Bu setahun kemudian, Bu lemari udah rusak Bu, beli lagi ya Bu, ya kan tidak, kalau memang benar-benar produk konsumtif yang memang kita butuhkan sehari-hari, jadinya cepat keluar produknya. Saya menangkap poin bahwa di sini adalah yang pertama adalah memang produknya konsumtif ya. Nah, seperti Bapak Ibu di UMKM juga mayoritas adalah produknya produk konsumtif, yaitu kuliner ya. Jadi itu menjadi potensi tertinggi ya, apalagi kuliner nggak ada kebutuhan setiap hari ya. Kalau kita makan apa ya kita anggap inilah pecel ayam ya misalnya ya, itu kan paling tidak seminggu tidak pernah kita tidak untuk repeat ya, paling tidak dalam 7 hari ada sekali repeat lah ya, bahkan mungkin ada yang repeat selalu. Nah artinya apa? Nah itu pilihan pertama yang dipilih oleh Mbak Yanti adalah produknya adalah memang repeat dan bagus. Yang selanjutnya adalah cara cerdas yang selanjutnya, Bapak Ibu. Nah ini yang sering dilupakan oleh Bapak Ibu. Mau sampai kapan Bapak Ibu menjual dengan 2 tangan dan 2 kaki? Nah, Mbak Yanti di sini menjual dengan ribuan tangan orang dan ribuan kaki orang. Nah, itulah yang kecerdasan yang dipergunakan oleh dengan cara Mbak Yanti. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang dengan sistem kerjasama berjamaah, tentunya memang effortnya cukup tinggi mungkin. Kenapa? Satu, itu perlu knowledge memang, perlu PDKT. Tadi juga saya ada pertanyaan, saya gimana ya caranya untuk biar mengundang orang biar tertarik. Nah itu memang PR ya, ketika Bapak Ibu punya produk, makanya percaya dirinya tuh harus dari diri dan juga dari produk. Sehingga ketika menawarkan orang jadi reseller, ini pasti sistemnya laku dan tentunya rasanya juga sudah teruji. Nah ini Mbak Yanti melakukan sistem reseller karena memang sudah percaya dirinya cukup tinggi terkait produk maupun knowledge gitu. Jadi Bapak Ibu perhatikan seperti itu yang saya garis bawahi ya dari produk Mbak Yanti, sehingga secara masif Mbak Yanti dengan 5 tahun kurang lebih sudah hampir menguasai Indonesia gitu ya secara pemasaran. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silahkan, di sini ada siapa yang mau bertanya? Ada Caca. Caca, apakah ready untuk bertanya? Yang penting pokoknya memang benar-benar harus percaya diri. Kalau percaya diri masih belum bisa, ya udahlah nggak tahu diri aja. Soalnya saya gitu, Mas, ada orang udah nggak mau, tawarin lagi. Orang kan nggak tahu diri ya. Udah ditolak, tawarin lagi. Ya nanti sambil bercanda aja. Iya, tolong dimaklum ya, cita-cita kau kan jadi pengusaha, jadi ya maklumin aja kalau aku terus mengusahakanmu gitu. Jadi ngeyelnya ya, kekehnya ya. Jadi pantang menyerah gitu ya kalau bahasa umumnya. Jadi harus kuat dulu. Sebenarnya semua orang tahu, Mas. Semua orang tahu, bahkan anak SD pun tahu gitu. Kalau mau pintar harus belajar. Kalau mau sukses harus rajin bekerja gitu loh. Bahkan anak SD pun tahu gitu. Tapi kebanyakan orang mereka tidak mau melakukan meskipun mereka udah tahu. Caca itu apa tadi kelewat, Mas? Komennya si Caca. Komen apa yang bisa
bisa Ibu Supriyanti lakukan? Apa saja agar kita bisa meniru dan bisa sukses bisa terus? Oh, Apa saja yang harus dilakukan katanya? Ini aduh, sedang kita bicarakan, Mbak. banyak Mbak Caca. Mbak Caca, waduh itu kalau saya ceritakan nanti 1 bulan itu jadi sinetron. Secara garis besar ya itu tadi ya. Dan seperti Mas Ada bilang tadi, jangan menyerah lah. Intinya itu. Kalau kita mau tahu proses panjang itu, ya kita harus melewatinya sendiri, pengalaman. Maaf Mbak, itu tadi itu pertanyaan saya belum dijawab katanya Mas. Cepat banget Belum, hilang komennya. Ibu Husniani, ya. Saya coba cari ya, sambil Mbak Yanti menjawab, saya sambil mencari ya. Cepet banget komennya hilang. Kebanyakan orang ya itu memang cepet ngedon, manusiawi sih ya. Kadang kita capek, kadang kita lelah, kadang kita ngedon. Itulah pentingnya kita punya perkenalan banyak atau punya pergaulan banyak. Nah, tips aku kalau aku ngedon, apa yang Mbak Yanti lakukan? Kebanyakan orang ketika ngedon mereka tuh malah bilang, aku lagi ngedon Mbak, aku nggak mau pertemuan, aku lagi ngedon Mbak, aku nggak mau ikut komunitas, aku lagi ngedon Mbak, nggak mau ikut latihan atau apa. Itu salah, salah besar, mohon maaf. Saya katakan salah besar. Justru di saat lagi ngedon, kita itu butuh support, butuh dukungan. Aku kalau lagi ngedon, justru aku keluar. Warung NSS Food, oh iya Bu, nanti ya Bu, nanti kita tukaran kontaknya Bu, minta nomor aku deh. Jadi kalau aku lagi ngedon, justru aku keluar. Di saat orang-orang lain kebanyakan memang, biasanya kalau ngedon mereka nggak mau keluar. Mereka mau ngurung diri gitu. Lawan kata dari depresi itu kan ekspresi. Jadi kalau misalnya aku ngedon, atau aku ekspresikan kemana? Mungkin orang-orang kan yang udah tahu mungkin orang-orang itu akan nganggap aku gila gitu loh. Aku tuh kemana? Aku ke stasiun, aku ke terminal. Ngapain, Mbak? Aku tuh paling cuma beli aqua gelas 1. Aku ngikutin aja jalur kereta itu mau kemana nanti balik lagi. Aku cuma ngeliat apa? Aku tuh cuma memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarku. Mereka tuh pada sibuk, ada yang tujuannya ke sana, ada tujuan ke sini. Mohon maaf, ada orang yang cacat, dia minta-minta, ada orang yang jualan. Bahkan pernah aku tuh sampai ke Tanah Abang. Padahal aku tuh nggak punya tujuan apa-apa. Aku tuh melihat toko, gudang segitu gedenya, melihat orang semuanya itu ada yang jadi kuli, ada yang kayak gitu. Itu tuh aku malu sama diri sendiri. Kok aku kayak gini sih? Kok aku ngedon sih sementara orang-orang ini bekerja keras gitu loh. Itu aku tuh udah langsung bangkit lagi, pulang-pulang kadang sampai malam. Paling pulang-pulangnya nanti apa? Ke masjid, sholat, nangis, udah besok aku udah semangat lagi. Jadi harus tahu cara bagaimana mengkondisikan. Benar, aku harus melihat orang lain. Aku harus mengekspresikan kesedihanku. Aku harus mengekspresikan ya kegalauanku ini apa gitu dengan cara itu tadi keluar. Karena kalau misalnya mata kita itu ngelihatnya cucian, jemuran, dapur gitu kan, ya tambah bete lagi gitu ya. Mungkin sekali kita harus kayak gitu. Dan teman-teman harus tahu gimana caranya membangkitkan semangat diri sendiri. Aku yakin teman-teman juga punya cara yang lain. Gimana caranya supaya aku tuh ngedonnya tuh nggak lama-lama gitu. Kalau aku itu, pokoknya kalau aku ngedon justru aku keluar rumah. Nah, begitu. Jadi Nih Widodo, ya, Mbak. nih Widodo minta materi tuh, Mas Ada. Ya, boleh. Nanti kalau minta materi, japri ke saya 14 8035 ya. Silakan, itu nama saya. Ya, kembali lagi bahwa berarti kita harus punya anchor ya. Kalau bagaimana caranya ketika kita demotivasi atau tadi kita depresi, kita harus bisa mengekspresikan ya, bahasa Mbak Yani tadi mengekspresikan. Ya, betul. Jadi yang tahu caranya hanya kita ya. Kalau saya salah satunya mungkin bisa dengan musik, atau salah satunya saya baca buku motivasi. Tapi kan tidak semua bisa. Jadi artinya yang bisa menemukan adalah masing-masing dari Bapak Ibu sendiri ya. Begitu.
Ada orang kalau galau, makan banyak. Ada, Mas. Ada yang pernah cerita kayak gitu ke aku. Aku kalau lagi ngedon makan gitu. Ada. Aku kalau lagi ngedon ya itu aku keluar. Meskipun nggak punya tujuan. Terkadang memang tidak perlu ada tujuan ya. Oke, luar biasa ya. Oke, silakan ada yang mau bertanya lagi di sini. Tadi saya mohon maaf Bu Ida ya, saya cari ke atas nggak ketemu Bu Ida ya. Kalau mau di-reply boleh biar saya bacakan ulang. Itu ada yang tanya gimana caranya keluar dari zona nyaman, Mbak Yanti. Kok susah banget keluar dari zona nyaman? Oke. Namanya udah hilang lagi. Siapa tadi yang nanya ya? Oh, Bu Asus ya. Oh, ini handphone ya Asus ya. Jadi gimana caranya keluar dari zona nyaman? Balik lagi, Mbak. Handphone ini kan canggih banget ya. Aku kalau nonton TikTok, nonton Facebook, itu isinya yang aku cari adalah motivasi. Yang pastinya adalah entrepreneur. Kayak kemarin aku ngeliat Ustazah Oki Setiana Dewi. Oke, Ustazah Oki Setiana Dewi itu jualan mukena. Aku lihat artis-artis itu mereka semua berbisnis gitu. Aku lihat gini, apalah artis saya sih kalau Ustazah Oki aja masih berniaga gitu. Apa sih gitu, mau nyaman sampai kapan ini gitu. Dan aku tuh selalu pinter memanage pikiranku sendiri. Memanage pikiran itu pola pikirnya ya. Memanage pikiranku sendiri itu aku harus begini. Di dunia ini tidak ada yang namanya pengaman. Yang ada hanya kesempatan. Mau cari aman, aku aman mau kerja aja. Aku udah jadi karyawan tetap. Di sini udah jelas gajinya sekian. Faktanya di tahun 2021 kemarin ada perusahaan retail terbesar di Indonesia. Itu seluruh store-nya tutup, semua karyawannya di PHK. Itu kita nggak tahu loh ke depan ada apa. Makanya yang penting bisa kita lakukan adalah kita lakukan sekarang. Nah, kemudian kita nggak bisa bergantung sama siapapun. Mau itu orang tua, mau itu pasangan, mau itu teman, mau itu sahabat, mau siapapun itu. Kita harus ingat bahwasanya di dunia itu tidak ada pengaman, yang ada hanya kesempatan. Dunia ini tidak ada yang abadi. Yang abadi ini bukan hanya soal aku sekarang masih punya uang, besok enggak, atau mungkin kadang di atas, kadang di bawah, kadang kaya, kadang miskin, kadang susah, kadang sakit, kadang bahagia. Bukan soal itu. Tapi yang mana dunia tidak ada yang abadi ini, it's okay lah. Saat ini kita masih punya gaji, masih bisa mengandalkan gaji. Kita nggak tahu. Bukan berarti kita berdoa suatu saat kita nggak punya gaji gitu loh. Seandainya pun itu masih tetap ada, tapi kita sudah mempersiapkan, itu kan alangkah baiknya. Kita sudah persiapan, sedia payung sebelum hujan, betul. Terus, kalau misalnya nih, kita nggak keluar aja, kita punya skill nggak gitu. Kalau selama ini aku masih sering keluar-keluar nih ya, aku lebih kepada menyayangi, menjaga, dan merawat aset yang aku punya. Aset yang aku punya apa? Ya, alhamdulillah aku dikasih sehat. Alhamdulillah aku dikasih pola pikir yang matang. Alhamdulillah aku dikasih pergaulan yang luas gitu ya. Kalau aku mohon maaf ya gitu, mau kasih tahu sedikit aja gitu. Aku nggak usah keluar pun alhamdulillah udah passive income gitu. Tapi kenapa sih sampai sekarang aku masih keluar-keluar gitu? Ya itu tadi, aku harus menjaga apa yang sudah aku bangun selama ini. Aku nggak mau kebiasaan aku prospek, kebiasaan aku bersilaturahmi sama orang itu hilang. Ibarat aku punya motor, 5 tahun sih kelamaan, 5 bulan aja nggak pernah dinyalain, nggak pernah dipakai, itu motor pasti udah mati gitu loh, udah nggak bisa gitu. Jadi sama, aku juga sama, aku nggak mau ke sana. Dan aku harus mencintai diriku sendiri. Aku nggak tahu nih teman-teman kecintaannya apa. Aku suka perawatan, aku suka ke salon, aku suka fashion. Itu mungkin karena aku perempuan kali ya gitu. Jadi apa yang aku kepengen, apa yang membuat bentuk aku cinta sama diri aku sendiri, ini harus aku penuhi. Karena aku ngerasa aku nggak akan mungkin bisa menjaga hati seseorang untuk tetap stay, untuk tetap bergabung sama aku. Aku nggak bisa memaksa orang lain untuk tetap terus bersama aku. Artinya aku harus menjaga dan mencintai diri aku sendiri
supaya aku bisa menyikapi apapun yang terjadi di sekelilingku. Dan aku nggak mau, istilahnya teman-teman, kalau mau berkorban buat orang, itu boleh. Tapi jangan lupa, cintai diri sendiri, hargai diri sendiri. Jangan sampai teman-teman itu berkorban banyak buat orang lain, sampai teman-teman jadi gembel. Ingat loh, nggak ada orang yang bangga sama gembel. Kita jadi gembel, dengan mudah orang melupakan kita. Tapi kalau teman-teman cantik, ganteng, pinter, orang pasti ingat, mudah mengingatnya gitu. Orang nggak akan melihat perjuangan kita, sakitnya kita, terseok-seoknya kita, orang nggak akan lihat. Orang hanya akan melihat ketika kita itu menjadi apa, menjadi sesuatu, menjadi bermanfaat atau enggak gitu. Itu sih yang penting. Jadi hargai dirinya teman-teman sendiri. Kalau teman-teman ingat, aku cinta sama diri aku sendiri, aku nggak mau diriku di kayak giniin, aku nggak mau diriku kayak gini, pasti kita akan berusaha deh. Itu yang bikin aku sampai sekarang ini juga terus berinovasi. Aku terus pengen usaha. Aku terus ke sana kemari. Itu bentuk aku menjaga dan merawat, mensyukuri nih loh. Allah kasih aku sehat kok. Masa aku masih mau males-malesan? Allah kasih aku fisik, kasih aku fasilitas kayak gini. Masih kasih aku nafas. Masa iya sih aku harus males-malesan gitu. Jadi ayo teman-teman, cintai dirinya sendiri. Dirinya teman-teman itu tuh berharga. Dirinya teman-teman itu benar-benar aset yang Allah kasih itu sangat berharga. Jangan sampai ini nggak disyukuri. Karena kalau yang aku tangkap nih mindset aku, dengan aku menjaga, merawat, itu merupakan bentuk rasa syukur aku atas apa yang Allah kasih. Ya. Jadi bagaimana kita mau mencintai orang lain kalau diri kita saja kita tidak cintai ya. Berikut ada pertanyaan dari Jarifa. Dari Bu Jarifa, bagaimana caranya membangun grup reseller yang pada cuek tidak respon? Nah, ini. Oke. Ini, jadi gini. Oke. Jadi begini, Bapak apa Ibu tadi? Ibu Jarifa. Oke, jadi begini Bu. Karena kita ini kan bisnis partnernya, BP lah ya. BP1, BP2, bisnis partner. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk aktif. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mengikuti kita. Karena kondisi orang lain itu beda. Aku tidak pernah memaksa timku, resellerku, jaringanku untuk selalu mengikuti aku. Karena aku tahu betul dan aku paham kondisi mereka tuh nggak sama kayak aku. Kalau aku mengandalkan semuanya dari natural world, downline-ku atau jaringanku belum tentu. Ada yang punya suaminya bekerja, ada yang masih punya penghasilan, ada yang sudah punya usaha konvensional yang lain, artinya bisnisnya tidak hanya natura aja gitu. Jadi aku nggak bisa memaksa mereka harus mengikuti aku. Karena aku yang butuh di sini, artinya aku yang harus gerak gitu. Kayak dulu, kita kenapa berangkat kerja dari pagi sampai malam, dari siang sampai sore misalkan. Meskipun kita capek, meskipun kita ngedown, meskipun kita sakit, gitu ya. Karena merasa kita butuh pekerjaan itu dan kita butuh gaji itu. Di bisnis ini juga sama. Kalau kita butuh, ya artinya harus kita yang mengusahakan, bukan jaringan kita, grup kita, ataupun orang lain gitu. Jadi itulah yang tadi aku bilang, kita harus pinter-pinter mengontrol diri supaya kita bisa menyikapi apa yang terjadi, apa yang ada di sekeliling kita, gitu. Luar biasa ya. Jadi memang kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya bisa mengontrol kembali lagi bagaimana diri kita ya. Tidak mungkin rasanya orang lain akan semangat kalau diri kitanya tidak semangat ya. Balik lagi, kita butuh apa enggak? Saya nggak bisa dong maksa Mas Ada harus begini, atau mungkin saya nggak bisa paksa tim saya harus begini gitu ya. Mungkin kondisi dia, bukan mungkin sih, sudah pasti kondisi dia, keadaan dia berbeda sama saya. Memang salah kalau dia menggantungkan hidupnya atau mengandalkan hidupnya sama suaminya. Nggak salah juga. Atau termasuk saya. Emang salah kalau saya mandiri, berdiri sendiri ke sana kemari kayak gitu. Ya nggak salah juga. Itu kan pilihan masing-masing. Kebutuhan masing-masing. Gitu. Jadi nggak ada yang salah dengan kondisi dan keadaan orang yang berbeda-beda. Artinya
ini kondisi kita, ini kehidupan kita, ini keadaan kita, ini kebutuhan kita, ya berarti kita yang harus menjalaninya. Gitu. Kalau mungkin dirasa tadi Mbak Zarifah misalnya dia memberikan motivasi atau memberikan sesuatu ya di grup, tapi tidak direspon, mungkin coba ya kalau dari sekian banyak member atau dari sekian banyak reseller yang tidak, mungkin satu dua di ini kali ya, di Japri kali ya. Kenapa mungkin ya mungkin itu ya, kenapa bisa cuek, apakah jam sibuk atau memang kita tidak terlalu berpengaruh, karena tapi pada dasarnya yang saya tahu ya, yang namanya pembinaan terus saja dilakukan walaupun tidak direspon ya. Yang penting adalah poinnya mereka tetap ada, masih melihat, masih kan kita bisa kontrol, mereka masih baca ya kan, masih melihat, dan paling tidak kalau setiap hari kita berikan motivasi sedikit banyak itu akan masuk walaupun mungkin tidak secara ini ya, secara langsung kalau yang respon. Gitulah. Oke, di sini ada Mbak Dini Fitriani bertanya, Mbak Yanti, bisnis MLM itu kan berhubungan sama manusia secara langsung. Terkadang rasa semangat jenuh itu sering naik turun. Gimana caranya agar tetap semangat membara? Wah, semangat membara ini. Manusiawi itu wajar, semangatnya naik turun. Kalau ambisius terus itu syaiton. Kalau baik terus itu malaikat. Ya, kalau kita semangatnya naik turun itu adalah wajar. Oke, teman-teman, balik lagi ya. Gimana kita supaya semangatnya naik turun? Aku pernah sharing begini juga ke reseller aku di Jawa gitu. Kalau misalnya kamu nggak usaha, kamu ada yang nopang nggak hidupnya? Ada yang nanggung nggak hidupnya gitu? Nggak ada gitu loh. Tapi gimana caranya menghilangkan kemalasan, katanya gitu. Terus aku bilang gini, cari pesugihan butuh pengorbanan nggak? Iya. Mau sukses butuh pengorbanan nggak? Iya. Kok nanti tahu? Iya tahu. Aku nonton TV, bukan aku nyari pesugihan. Aku nonton TV. Kita kalau mau cari pesugihan aja, itu tuh butuh pengorbanan. Harus ada tumbal, kasarnya kayak gitu. Dan dalam lingkaran gaib pun, setan itu bekerja. Setan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, mereka bekerja. Bekerjanya ngapain? Ya godain manusia. Terus apa sih? Ya banyak lah. Tapi aku nggak begitu banyak tahu sih, hanya sedikit aja. Nanti kalau ditanya, kok Mbak Yanti tahu ya? Oh, Mbak Yanti nih mbahnya setan gitu lah. Enggak. Yang harus aku ingat adalah mau dimanapun itu, kita semua itu bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bahkan setan pun ada jaminannya loh gitu. Setan pun ada jaminannya. Karena aku Muslim ya, aku sering mendengarkan ceramah-ceramah, pengajian-pengajian gitu ya. Itu tuh setan itu pun ada naik kelas-kelasnya gitu loh, yang godain gitu. Setan pun untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan kerja. Masa kita manusia nggak mau kerja? Harus mau dimanapun itu. Harus kerja. Dan kita anggap kerja ini adalah ibadah. Ibadah ya. Yes, betul sekali. Jadi segala sesuatu yang diniatkan ibadah tentunya akan mendapatkan double ya. Apa double-nya? Yang pertama ya dapat pahala ya, sudah pasti gitu ya. Bukan pahala sudah dapat. Kan ada marketing langitnya gitu, ada. Betul sekali. Nah, kalaupun tadi bagaimana, ya ingat kembali saja mimpinya ya. Jadi ketika down, ketika tidak termotivasi, ya ingat kembali impiannya. Masih mau nggak? Kalau ini kalau dari makan sudah dapat dari suami ya, atau pasangan, atau cukup lah. Secara makan, insya Allah rezeki makan kita semua ada lah ya, walaupun cuma nasi garam misalnya ya. Tapi untuk mau nggak pendidikan anak Saudi? Mau nggak rumah mewah? Mau nggak kendaraan nyaman buat melindungi keluarga? Nah, mungkin itu yang harus diingat mungkin ya, kalau saya tambahkan. Itu yang jadi kebutuhan. Itu ya, luar biasa di sini. Masih hot ya, masih ada 391. Silakan, ada yang bertanya secara langsung?
Oh iya boleh. Rahmi itu gimana biar nggak baper. Diketik tapi. Oh ada yang minta nomor aku. Boleh di situ nggak tertera ya? Boleh, boleh Ibu. Boleh nanti dikasih ya. Boleh, Bu. Gimana itu? Pertanyaannya yang mana Mas? Ada yang mau dijawab? Bentar, apakah ada yang mau langsung bertanya atau saya akan bacakan yang ada di chat ya. Ini ada yang curhat ya, mati lampu. Nah ini, oke, di sini ada Mbak Lina ya. Ada yang sulit untuk diajak pertemuan gitu ya. Wah, pertemuan ini susah ya. Ya, bagaimana cara membangunnya biar pertemuan itu menarik ya? Gimana ini? Kalau yang susah diajak ke pertemuan ya mungkin memang dia nggak butuh dan menganggap bisnis ini penting. Kita bisa cari target yang lain. Mungkin suatu saat ya kita sih nggak berdoa gimana-gimana gitu. Mungkin memang saat ini dia nggak butuh. Soalnya aku ngalamin sendiri pernah ada punya tim kayak gitu. Tadinya nggak mau, susah banget ke pertemuan. Tapi saya tetap aktif, tetap ke sana kemari gitu. Cari target-target yang lain, aku tidak hanya fokus sama dia gitu. Nah, suatu ketika orang itu ternyata di PHK dari pekerjaannya. Dari PHK dari pekerjaannya, terus dia baru sadar bahwasanya sekarang dia butuh gitu. Dan dia akhirnya datang dengan sendirinya untuk bergabung ya dengan penyesalan. Coba kalau aku gabung dari dulu ya gitu. Seandainya pun sekarang aku di PHK, aku udah punya tameng lah kasarnya, udah punya payung lah, nggak kehujanan gitu. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya kita sudah ngajak tapi dia susah gitu. Ini sih cara atau alternatif aku kalau ada yang nanya gitu, kamu udah follow up dia udah, kamu udah sapa dia udah, ya udah. Kita doain aja ya, doain gimana Mbak gitu. Kita selalu sebut dalam doa. Ketika hati seseorang tidak mampu kita jangkau, hanya doa yang mampu mengubahnya. Karena Allah yang mampu membolak-balikan hati manusia. Selalu sebutkan dalam doa. Nih, kemarin aku temenin prospek juga, tim aku, reseller aku dari Ciledug gitu. Kalau aku mau temenin prospek, aku tanya, dia kerjanya apa? Kemudian pergaulannya siapa? Jadi aku kan mempersiapkan namanya siapa gitu. Aku tanya namanya siapa, dia kerjanya apa. Karena aku harus menyesuaikan. Kalau ini anak kuliahan, aku harus tampil kayak anak kuliah gitu. Kalau ternyata ini pengajian ya, aku nanti pakai gamis gitu. Jadi kalau aku diajak, itu pasti aku akan menyesuaikan. Makanya tadi aku bisa bilang, kalau kita mau sukses, kita jangan cuma punya muka 2, kita harus punya muka 10. Itu skill sayang supaya kita mampu beradaptasi gitu. Kita sebut dalam doa, dan sebisa mungkin habis subuh gitu ya, kita sebut nama orang itu gitu. Pas salat lagi kita sebut nama itu ya, semoga closing. Jadikan dia ambasador, jadikan dia itu kan insya Allah doa yang baik akan datang ke kita. Ketika kita mendoakan tim kita untuk jadi ambasador, tim kita untuk sukses kan insya Allah kita menjadi sukses juga gitu. Jadi cuman itu aja sih ketika aku bingung caranya harus gimana lagi ya Mbak. Dia tuh diajak pertemuan susah, dia tuh begini begitu gitu ya. Karena aku sendiri juga bukan orang yang dukun yang pakai cara ini pasti sukses, pakai cara ini pasti sukses kan enggak. Jadi aku cuma bilang ketika hati seseorang tidak mampu kita jangkau, hanya doa yang mampu menjangkaunya kita doain aja. Gitu. Itu aja. Kita semua orang nggak tahu. Kalau kita tahu, kita bakalan sukses di mana, kita bakalan diterima sama siapa, rezeki kita bakal dikirim Allah tuh lewat perantaranya siapa. Kalau kita tahu di dunia ini nggak akan ada orang gagal, Mas, ada pasti udah sukses semua. Kalau aku tahu si A ini dia nggak bakal nerima aku nggak bakalan prospek. Kalau aku tahu si B bakal nerima aku, ya udah aja aku prospek, dia nggak bakalan prospek si A. Artinya kita nggak belajar kan dari situ. Kenapa kita banyak gagal ya karena memang kita semua manusia ini adalah
makhluk yang buta kasarannya, bukan buta mata ya gitu, tapi kita secara hati nggak tahu rezekinya di mana, suksesnya di mana, rezekinya dilewatkan perantaranya siapa. Itulah sebabnya kita semuanya itu mengalami kegagalan gitu ya. Makanya kan kita kalau berdoa itu kan ya Allah beri petunjuk, ya Allah beri petunjuk, karena kita kan bukan nabi yang sekali kita berdoa Allah langsung jawab turunkan wahyu atau apa, enggak. Kita ya memang berikan petunjuk ikhtiarnya ke sana gitu. Itu aja sih, karena aku juga bukan orang yang pinter gitu ya, bukan orang yang kayak bisa tahu, bahkan aku yakin dukun pun nggak akan tahu kok kamu bakal ke sana kemari gitu loh. Allah yang maha tahu, jadi kita harus sering-sering minta petunjuk, minta doain aja. Yes, penting sekali ya, saya menggaris bawahi ya, dan bahwa memang penting sekali kita ya tadi tuh ya, bukan hanya sekedar ikhtiar bumi, tapi juga ternyata ikhtiar langit seperti Mbak yang disampaikan, doakan satu persatu ya, bila perlu tuh ya. Jadi kita mendoakan orang lain itu kan, apalagi orang lain tidak tahu, tapi mendoakan untuk hal yang baik, insya Allah akan berbalik kepada kita. Di sini sudah ada pertanyaan lagi dari Ida Husnianti, mau tanya Mbak Yanti, apa solusi untuk orang yang promosi untuk produk kita, tapi untuk konsumsi sendiri minta gratis setiap saat. Jadi pengennya gratis mulu. Gimana menghadapi itu? Jangan dikasih. Kalau memang kita mau kasih, mau sedekah ya silahkan. Tapi kalau memang kita nggak mau kasih, maunya gratis terus ya, ya jangan gitu. Enggak sayang, mama nggak makan. Makasih ya. Iya. Jadi jangan dikasih Mbak ya. Kalau ada yang minta gratisan, mungkin kalau sekali sampel semprot-semprot silahkan. Tapi kalau minta gratisan ya, kalau minta gratisan berarti itu adalah bukan calon customer Anda. Cari lagi. Betul. Masih ada 300 sekian juta jiwa. Ya. Tapi kalau misalnya teman memang mau sedekah, mau kasih ya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya kok maunya gratis mulu gitu ya jangan ya, kita gondok gitu kan. Dalam hati kita bisa bilang kalau memintanya sama Allah sih Allah nggak akan ngedumel gitu ya, memang Allah maha pemberi gitu. Tapi kalau kita ya jengah juga gitu kan, gratisan mulu. Ya. Dan tadi kan udah doa ya, sambungnya tadi. Kalau udah doa, marketing langit itu kan ada dua ya, ada doa dan sedekah. Nah, sebenarnya kalau dalam ini sih jatuhnya hukum alam ya, bukan soal agama gitu. Karena kebetulan saya kan juga muslim ya, jadi kita pun diajarkan untuk sedekah gitu. Kalau hal-hal yang kasat mata sudah kita lakukan, kita sudah promosi, kita udah keliling ke sana kemari, tapi kok kenapa belum ada gitu ya? Mungkin kita bisa dorong dengan sedekah, dan sedekah sendiri ini kalau kita pengennya dapetinnya uang, sedekahnya uang. Kalau kita sedekah kan senyum juga sedekah Mbak Yanti, iya benar, senyum memang sedekah. Kita kalau jalan-jalan ke mall, kita senyum ke orang meskipun orang itu nggak kita kenal, orang itu pasti akan balas senyum ke kita. Kita sedekahnya senyuman, orang akan balas ke kita senyuman. Kita sedekahnya tindakan, mungkin kita kasih pertolongan orang, mungkin di jalan entah bannya bocor atau orang jatuh, apa mungkin suatu saat kita akan dapat sedekahnya pertolongan juga dari orang. Nah sekarang kalau kita pengen dapetinnya uang, sedekahnya uang. Nah, dalam Islam juga ada yang namanya infak, sedekah 2,5% kayak gitu ya. Ya sedekahnya uang. Oke, mungkin minimal 2,5%. Dan kebetulan saya itu kan punya teman non Muslim Nasrani. Dia cerita bahwasanya di Nasrani itu disebutnya 1/10. Jadi sedekah itu 10%, bukan 2,5%. Tapi Islam menganjurkan 2,5% itu kan minimal. Akan tetapi kalau kita bisa kasihnya maksimal, kenapa kita harus kasih yang minimal? Ya sedekah minimal ke orang tua dulu deh, ke orang tua, ke saudara, ke siapapun kayak gitu ya. Hukum alam itu udah nyata, bukan hukum soal hukum agama gitu. Sumur aja yang airnya banyak, semakin sering kita ambil airnya nggak habis. Tapi kalau nggak diambil, airnya nggak bikin banjir juga kok gitu. Itu marketing langit selain doa. Mungkin itu sih yang bisa aku bagi ya. Kalau misalnya apa yang kita lakukan kita udah kayak bingung, udah kayak kehabisan cara,
nggak tahu mau ngapain lagi ya, kita berserah ya, berpasrah sama Allah. Tapi hasil ikhtiarnya harus tetap maksimal gitu. Soal hasil pasrahkan gitu. Betul sekali. Ikhtiar maksimal hasil dengan kita terus bertawakal, berhusnuzon terhadap Allah ya. Benar. Dan itu benar-benar hukum alam, bukan hukum agama. Artinya di siapapun atau di agama apapun, Manapun, ya, kalau bahkan sekalipun tidak memiliki agama pun ya bisa gitu ya untuk menganjurkan berbagi. ya. Oke, silakan sebelum kita akhiri ya, silakan masih ada pertanyaan atau tidak ada yang mau bertanya langsung ya, open mic gitu, nggak ada, biar ada menarik. Kalau memang tidak ada, saya cari lagi di grup, di chat. Oh, itu ada yang tanya gimana caranya menjelaskan support system supaya donan lebih mudah memahami. Kalau itu perlu jam terbang sih ya, semakin sering kita menjelaskan, kita akan menemukan pola apa sih supaya omongan kita tuh mudah dipahami. Dan itu butuh waktu. Itu namanya soft skill. Dan soft skill itu nggak bisa dibangun sehari, 2 hari, minggu, sebulan, setahun, gitu nggak bisa. Yang namanya soft skill itu kita bangunnya tuh ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, lama. Soft skill nggak bisa. Jam terbangnya harus dibanyakin, kemudian bergaulnya, belajarnya, jam terbangnya dibanyakin. Khadijah nih menyikapi apa tadi, komennya cepet banget hilang ya Mas Ada. Ya, jadi kalau Mbak Khadijah ini terkadang ada reseller kita yang menyatakan kalau saya nggak belanja kamu kan nggak dapat bonus katanya, padahal kan sebenarnya tidak ada, pun seperti pasti ada. Bagaimana merespon? Bilang gini, alhamdulillah. Loh Mbak Yanti kok alhamdulillah? Alhamdulillah kamu dijauhkan dari orang-orang yang mohon maaf negative thinking. Kalau aku sendiri gini, teman-teman perlu tahu, dulu saya juga punya mentor sebelum mereka memilih untuk hengkang dari Naturawat gitu ya. Dulu saya punya mentor. Dan saya sih bilang gini, yang penting pola pikir kita sih gitu kan, balik lagi kita nggak bisa memaksa dia untuk terus bersama kita. Kalau aku selalu berpikir gini, kamu order, kamu nggak order gitu, aku tetap dapat bonus karena apa? Karena aku menjalani bisnis ini. Tapi kalau kamu order, sebenarnya yang paling menikmati dan menerima bonusnya ya kamu gitu. Dan seandainya pun, seharusnya sih ada pihak ketiga yang ngomong. Bukan mbaknya, kalau mbaknya nanti kan dikiranya nggak terima gitu ya, ada pihak ketiga. Kalau misalnya apa yang kita lakukan, yang penting kita ikhlas. Aku bekerja untuk diriku sendiri, aku bekerja supaya aku tidak menyusahkan orang lain, terutama keluargaku. Dan ketika apa yang aku kerjakan saat ini ternyata mampu mengantarkan upline-ku ke ambasador atau dia lebih sukses, alhamdulillah, berarti kehadiranku ini bermanfaat buat orang lain. Berarti aku ini jadi anugerah buat orang lain. Justru aku akan sedih, justru aku akan nangis ketika kehadiranku ini jadi musibah buat orang lain. Ketika apa yang aku lakukan ini bisa mengantarkan upline-ku, bisa mengantarkan orang lain bisa sukses, artinya Allah akan menghadirkan, mendatangkan anugerah-anugerah yang lain di kehidupanku gitu loh. Bukankah manusia yang baik, sebaik-baiknya manusia itu kan manusia yang bermanfaat buat orang lain. Yang penting kita yang punya mindset itu. Kalau orang itu punya pikiran kayak gitu, alhamdulillah. Berarti Mbak dijauhkan dari orang-orang yang tidak satu sudut pandang, tidak satu visi dan satu misi sama kita. Kita berpikirnya begitu aja. Yes, betul sekali ya. Jadi kalau memang doa kita sudah sampaikan bahwa ya Tuhan atau ya Allah, berikan atau member atau customer atau relasi atau yang baik gitu ya, tentunya orang-orang yang baiklah yang akan dipilih. Jadi ketika yang datang itu bukan orang baik, dalam artian mungkin kita kalau belajar. Ya kadang kita di mata kita wah dia baik, tapi di mata Allah gitu ya belum tentu ya. Jadi ambillah positifnya bahwa itu adalah sesuai doa kita ingin memiliki member yang baik. Oke, sebelum closing statement,
ada pertanyaan Itu terakhir ada yang Galaxy A9 tuh, mohon jawabannya. Jawaban yang mana ya? teknis nih ya, saya tanyakan ya. Mm-mm. Mbak Yanti, apakah aktif di sosmed IG, FB, atau grup-grup Facebook gitu, Mbak? Ah, ak- ak- aktif banget sih enggak ya. Kadang aku nggak sempet. Aku keseringan di jalan soalnya Mas. Hmm. Aku keseringan di jalan teman-teman. Tapi sebisa mungkin sih eh, iklan meskipun cuma sekali gitu ya. Di TikTok aku juga ada. Mau IG, mau TikTok, mau Facebook, mau apalagi ya aku lupa akun. Itu semua namanya Supriyanti Spasi Jamari. Mau TikTok, mau Facebook, mau IG itu semuanya ataupun YouTube itu semuanya Supriyanti Jamari. Itu yang paling aktif ya. Paling sehari 2 kali, 3 kali karena aku lebih sering di jalan gitu sih. Oke, jadi poinnya adalah bukan hanya di sosmed, tapi kalau Mbak Yanti lebih senang di jalan ya. Jangan diikutin sering di jalan raya ya, tapi di jalan artinya memprospek atau silaturahminya Oh kuat iya, ya. itu ada yang nomor aku. Oke, Nanti boleh iya. ke Facebook aku, aja Supriyanti Jamari. Atau nanti boleh minta ke Mas Ada ya. Soalnya ini aku nggak bisa nggak bisa ngetik. Ya. Ya, tenang aja. Nanti bisa dilihat di bawah ini ya. Mm-mm. Boleh Ibu, siapapun nanti boleh. Senang malah aku disapa ya, silaturahmi kita di sosial media. Macet ya? Halo, Bintang, Bintang, HP-nya saya. Halo. Halo. Mbak Meti, FB aku namanya Supriyanti Jamari. Sebentar saya ngomong kerja. Halo. Ya, Papa kerja sayang. Ntar dulu, nanti ya. Nah, ntar ya. Halo Mbak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak Yanti. Aduh, Iya. malam semuanya. Jadi perkenalan dulu ya. Nama saya Asna Putri dari Karawang. Izin bertanya, Mbak Yanti, saya tuh kan sering nawarin gitu ya ke teman produk Natura. Saya jelasin sistematisnya kayak gimana. Terus setelah pada tahu bisnis Natura itu MLM, pada trauma dan langsung mundur kayak gitu aja gitu Mbak Yanti. Nah, itu gimana caranya kita ngeyakinin kalau misalkan MLM tuh nggak seburuk yang dikira gitu. Kayak kebanyakan MLM dipandangnya seperti itu gitu Mbak Yanti. Mohon jawabannya. Oke. Terima kasih Mbak sudah bertanya. Jadi coba ditelusuri dulu alasannya trauma sama MLM itu apa gitu. Padahal secara dan itu memang kita butuh waktu untuk ngejelasin dan dia juga butuh waktu untuk ngedengerin gitu. Traumanya itu karena apa? Dan sebenarnya bisnis jaringan itu penting banget kita punya, penting banget kita belajar itu tidak hanya MLM loh. Secara nggak langsung bisnis konvensional itu kan mengajarkan untuk kita punya jaringan, bukan cuma MLM. Konvensional apa? Punya konsumen, punya reseller gitu. Secara nggak langsung itu ditanya dulu traumanya Halo. karena apa. Halo, ya kedengaran nggak? Ditanya dulu traumanya karena apa, dan terus bilang kayak gini, oh gitu ya, Mbak, Mas, Bapak gitu.
mungkin dulu pernah ya mengalami pengalaman yang nggak enak banget di MLM. Saya sih nggak tahu pengalamannya apa, tapi yang saya rasakan saat ini sih ya, bisnis Natura yang saya jalankan ini, alhamdulillah sangat membantu finansial saya. Kalau memang ini bisnisnya jelek, kalau memang ini bisnisnya merugikan, tentunya saya juga tidak mau rugi gitu. Bukan cuman Mbak, bukan cuman Ibu, bukan cuman kamu yang mau rugi gitu. Saya pun maunya cari untung, saya pun maunya ya cari penghasilan. Bukan yang cari pengalaman yang ini ya, tapi balik lagi saya kan nggak bisa paksa ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya Ibu trauma, kendalanya apa? Ibu bisa loh bergabung jadi reseller saya free tanpa modal kok digituin. Jadi supaya dia tahu bahwasanya kalau di sini aja nggak pakai modal kok, masa masih nggak mau gitu. Kalau memang benar-benar nggak, kalau memang benar-benar itu cuman alasan, cuman kan kita nggak tahu itu cuman benar alasan atau memang benar-benar punya pengalaman yang pahit gitu. Yang penting mbaknya tetap fokus. Mungkin ketika mbaknya nanti sudah mencapai prestasi apa gitu kan, yang tadinya dia trauma karena mbak udah jadi bukti, dia mau datang atau mau bergabung sama mbak. Itu ada kok fakta, ada yang kejadian kayak gitu. Yes. Mbak Hasna, gimana? Terjawab sudah? Wis, pakai jempol ya. Terjawab katanya. Luar biasa. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa tidur ya setelah terjawab. Oke. Karena waktu jualan yang sudah ini ya sudah larut dan sesuai jadwal, tentunya terima kasih banyak atas kehadirannya teman-teman semua ya. Sekali lagi Mbak Supriyanti atau Mbak Yanti terima kasih. Tapi sebelum di close atau saya tutup nanti, silakan Mbak Supriyanti untuk memberikan closing statement ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang hari ini kita sudah menyapa. Insya Allah ini akan menjadi pintu rezeki atau pintu berkah yang insya Allah telah dibuka oleh Allah dengan perkenalan ini, dengan silaturahmi ini. Dan saya juga sangat berharap apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita bisa silaturahmi, bisa mendatangkan berkah buat keluarganya. Saya juga terima kasih kepada Mas Ada yang sudah mengadakan meeting Zoom ini, memperkenalkan kita semua, membuka peluang, insya Allah membantu banyak orang. Terima kasih juga kepada Bapak Ketua Umum ya, Ketua Umum tadi, dia, Bapak Edi sudah mau menyapa. Suatu kebanggaan buat saya hari ini, malam ini Zoom ada Bapak, dan karena memang produknya kita kan juga produknya sudah bagus, jadi tidak ada alasan untuk ragu. Jadi keraguan hanya ada di diri kita. Produk bagus, perusahaan udah bagus, semuanya sudah oke. Insya Allah dengan keyakinan, dengan kepercayaan diri, insya Allah kita bisa melangkah. Bisa jadi saluran berkah buat orang lain. Insya Allah kita semua jadi anugerah, jadi berkah tidak hanya untuk keluarga, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Amin. Oke, luar biasa sekali. Ya, udah saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mbak Supriyanti Jamari yang sudah hampir 2 jam menemani sahabat semua. Luar biasa ya, kita beri aplaus dulu. Oke. Dan tentunya banyak ilmu, banyak insight yang didapatkan. Apalagi ini saya melihat adalah resellernya ya, yang hadir ya, hampir ya mungkin 80 atau 70% dari peserta ya. Dan ini adalah antusias bukti bahwa leadershipan Mbak Supriyanti memang berhasil dan terbukti begitu. Dan saya menggarisbawahi atau tadi mendapatkan insight begitu bahwa
Mbak Yanti itu selalu ketika diajak prospek atau ketika diajak silaturahmi, dia akan menyesuaikan, bukan hanya sekedar menyesuaikan kostum, tapi juga menyesuaikan bahasa, tata atau dan lain-lain. Karena saya juga mendapatkan pelajaran itu bahwa kita harus ketika berbicara dengan siapapun, kita harus sesuai dengan orang tersebut. Dengan petani kita berbicara bahasa petani, dengan anak-anak dengan bicara dengan bahasa anak-anak. Itulah yang akan masuk dengan mudahnya ya, sehingga dari persamaan. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang belum terbiasa, tentunya memang jam terbang itu apapun, jualan, public speaking, apapun itu jam terbang. Jam terbang itu adalah waktu. Kalau ada bahasa 10.000 jam, nah Mbak Yanti itu melewati 10.000 jam. Kalau sehari 5 jam, ya tinggal dikalikan sudah berapa jam yang dilalui oleh Mbak Yanti. Jadi kalau teman-teman baru 1 tahun, baru prospeknya jam aja belum per hari, ya perlu diintrospeksi diri ya, kurang lebih begitu. Terima kasih, luar biasa malam ini. Saya sangat bangga memandu acara Bincang Seru UMKM bersama teman-teman semua, Kadin Indonesia dan UMKM naik kelas tentunya selalu memberikan inspirasi di bawah kepemimpinan Pak Edi Ganepo dan juga Ketua Umum Komunitas UMKM naik kelas yaitu Pak Raden Teddy selalu hadir, dan esok di hari Selasa akan ada Zoom sama dari Bincang Seru juga, dari bincang kita, dan hari Rabu juga ada. Jadi untuk itu saya atas nama ini ya, saya share informasinya. Jadi kalau yang mau hadir di hari Rabu itu sore ya, pukul 15.30 terkait peluang ekspor produk UMKM. Nah ini silahkan yang mau hadir. Peluang usaha juga ada di sini hari Selasa. Peluang usaha, perumahan modal nol. Yang mau punya rumah hadir besok ya di hari Selasa malam jam 19.30 ya. Jadi kita rutin untuk hadiri. Selanjutnya dari Rabunya ada bisnis plan. Wah ini Pak Raden Teddy ya, gagah sekali ya. Nah ini akan mengedukasi kita semua di hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pukul 15.30 sampai 17.30. Tetap menggunakan Zoom ya. Selanjutnya ada juga komunitas promosi digital UMKM. Ini juga mentoring, masih free di hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 dengan Dr. Nina dan Dino, bicara tenaga ahli luar biasa, dan Dr. Emilia Basar yang luar biasa. Tentunya ini pakar-pakar dari pembicara yang sudah kita siapkan untuk Bapak Ibu semua. Oke. Saya atas nama pribadi ucapkan terima kasih. Saya tutup diskusi atau sharing pada malam hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.